oleh Mbak Feni sudah berkenan untuk memoderatori acara hari ini. Nah, untuk CV-nya, kebetulan saya pakai handphone ini, Mbak Oh, Feni, saya nggak terlalu kelihatan. Mungkin oke, member baik. semua partisipan pada webinar hari ini, pada malam hari ini. Bisa saya bantu nanti Mbak Tiasti untuk CV-nya. Mbak Tiasti juga kayaknya kelempar karena sinyal ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita hari ini adalah Dr. Dewi Pertiwi. Waalaikumsalam. Kelempar ya Mbak Tiasti, nggak apa-apa. Saya lanjut dengan CV beliau ya, karena Iya, Mbak Tiasti benar-benar. juga pakai handphone. Baik, beliau ini Iya, lulusan silahkan. dari Fakultas Medicine, Faculty of Medicine, University of Pembangunan Nasional Jakarta, tamatan tahun 2010. Maaf, ini untuk Faculty of Medicine. Oke, lalu beliau juga ini dari bestsellernya dulu baru dapat medikalnya ya dokter ya dari tahun 2004 berarti di universitas yang sama. Untuk pengalaman bekerja beliau, beliau sendiri bekerja di sebelumnya di skincare sebagai skincare dokter. Nah, Hmm. ini yang pengen mau tahu nih skincare apa nih biar cantik bisa nih kontak-kontak langsung dengan dokter Dewi. Jadi mungkin beliau lebih banyak di kecantikan ya dokter ya, estetika sebelumnya ya dokter, baru dokter Ya, ngambil masternya sebelumnya. ke neuroscience ya dokter ya. Mhm. Baik, secara singkat seperti itu. Jadi dari tahun 2012 hingga 2021 aktifnya di lebih di kecantikan ya dokter, dan untuk masternya baru ke neuroscience. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja undang narasumber kita untuk berbicara langsung. Nanti kalau dokter sudah siap, saya akan share juga PPT-nya. Silakan dokter Dewi. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Dengar. Dengeran ya, Alhamdulillah. Tadi sempat kaget loh, nggak ada suaranya. Oke, Alhamdulillahirobbil alamin. Saya juga sangat senang bahwa pada malam hari ini gitu ya, saya juga bisa bergabung di komunitas psikologi anak usia dini. Dan suatu kebanggaan juga, alhamdulillah gitu ya, saya bisa sharing sharing mungkin sedikit pengetahuan yang saya punya gitu. Kebetulan memang saya baru beres banget gitu ya, ambil neuroscience di Universitas Bahçeşehir University di Istanbul gitu. Jadi emang agak jauh banget ya dari estetik ke neuroscience gitu ya. Tapi ya insya Allah sih di neuroscience itu kalau aku lihat kan di sekarang di Indonesia gitu ya banyak yang udah mulai menyadari bahwa kebutuhan di gimana kita pengen tahu tentang otak, perkembangannya dan memang hubungannya dengan kehidupan sehari-hari itu memang sangat dekat sekali gitu. Jadi memang akhirnya memang agak sedikit mengembangkan saya ke neuroscience kayak gitu sih backgroundnya. Kayak gitu aja. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita mulai materinya. Bisa. Nanti ada sesi tanya jawab di akhir dokter bisa. Oke, boleh. Oke, mungkin kita bisa mulai aja kali ya. Mm-mm. Yang mau share Mbak Feni ya. Ya, ini Eh, udah kelihatan belum, dokter? ini baru share CV aja di layar aku nih. Di teman-teman gimana? Di layarnya kelihatan apa? Iya, sama CV, masih CV Mbak Baru CV Feni. ya, PowerPoint-nya belum Barusan. ya. Oke, Oke. baik. PowerPoint ya. Sebentar barusan. Oke, share screen. Sekarang udah kelihatan? Masih loading, Mbak. Oke, sekarang sudah, Mbak. Oke, Oke, baik. ya oke. Mungkin bisa dibikin full screen ya. Oke. Wah, ini gaptek nih, nggak pakai. Oke, silahkan dokter. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Ini ada suatu topik yang memang waktu pas kemarin tuh ngobrol sama Mbak Feni, apa ya dok topiknya? Coba Mbak, recap
topik yang memang pengen kita bareng-bareng gitu. Dan ternyata memang kayaknya perkembangan otak dan gimana kedengeran nggak suaranya? Sorry, takutnya internetnya nggak stabil. Kedengeran? Yuk, Jelas nggak? kedengeran dong. Jelas, Oh, jelas. oke, oke. Nanti kalau misalnya nggak jelas atau apa, nanti bilang aja ya supaya bisa diulangi lagi. Oke, Siap. jadi memang hari ini kita mau bahas tentang perkembangan otak dan implikasi untuk pembelajaran awal, terutama pada anak usia dini. Oke, lanjut. Eh, oke. Untuk pendahuluan ya, memang sebenarnya kalau misalnya anak di usia dini itu sebenarnya perkembangan otak itu sangat cepat. Memang sebenarnya kalau misalnya untuk pembentukan sel saraf itu sebenarnya sudah dalam kandungan tuh sudah mulai dan itu akan berlanjut. Jadi kalau misalnya punya anak, mungkin teman-teman di sini di komunitas ini sudah punya anak gitu ya, terutama di anak-anak usia 0 sampai 7 tahun gitu ya. Ya, ini adalah masa yang sangat kritikal buat perkembangan otak anak gitu ya. Dan sangat penting juga diketahui bahwa di masa-masa ini gitu ya, proses perkembangannya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Yang pertama mungkin udah tahu lah ya, nutrisi gitu ya. Jadi nutrisi yang terutama pas lagi dari mulai ibunya hamil gitu ya, kemudian sampai bayinya lahir gitu, itu nutrisi sangat penting banget gitu ya. Kemudian yang kedua adalah stimulasi dan kemudian juga ada pengalaman awal yang kita berikan kepada anak itu nantinya. Kemudian perkembangan otak di usia dini ini merupakan fondasi gitu ya. Kenapa sih penting banget kita membahas ini? Karena ini merupakan fondasi untuk melatih keterampilan kognitif atau kecerdasan anak gitu. Kemudian juga kita mulai memberikan stimulasi kepada anak, melatih emosional anak dan juga ini sangat penting ke depannya untuk anak bersosialisasi di masa depan gitu ya. Oke. Oke, ini ada suatu apa ya artikel bahwa di usia-usia childhood, dia bilang di usia dini itu gitu ya, sebenarnya perkembangan otak itu mempunyai peranan sangat penting yang tadi udah saya sebutkan ya, pada saat kehamilan tuh udah dimulai gitu ya. Dan para 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 ya, para ibu tuh harus tahu juga bahwa selain yang tadi saya sebutin ada origin. Jadi genetik itu juga penting gitu ya. Kita ketahui ternyata genetik kenapa sih berbeda-beda, dok, yang memang itu juga mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian selain itu apa yang selain kalau genetik mungkin kita nggak bisa ini, oke belum Suara dokter balik putus-putus. slide sebelumnya, oke. Oke, sorry. Jadi kalau misalnya untuk di tadi yang kita udah bilang bahwa sebenarnya di usia-usia early childhood itu gitu ya, relationship atau hubungan antara orang tua atau ibu terutama improving understanding. Jadi untuk gitu ya, tentang perkembangan otak ini sangat penting. Jadi kenapa gitu? Jadi kayak kita dari awal kita hilang timbul suaranya dok. Oh oke, sorry. Oke, kayak gini udah jelas? Sudah. Karena sinyal ya. Tapi hujannya udah mulai reda, sorry. Oke, sorry hujannya udah mulai reda. Jadi memang ini penting banget kita untuk mempunyai suatu kesadaran untuk mengetahui tentang perkembangan otak anak ini. Nah, di sini saya juga ada masukin sumber. Jadi nanti kalau misalnya nanti mungkin PowerPoint-nya bisa Nanti akan nanti di-share bisa Pak. sama-sama kita lanjut. Ya, boleh di-share aja, makanya saya sebut kayak saya tulis ya sumbernya. Oke, dilanjut. Oke. Slide berikutnya Mbak Penny. Oke. Oke. Kelihatan Suara dokter jelas putus-putus. kan di sini ada gambar putus-putus ya. Kalau kursornya kelihatan nggak ini? Kursor. Enggak. Kalau saya aja gerakin kursornya kayaknya.
Ini dari usia sebelum lahir, masih dalam kandungan. Dari Ya. sini usia lahir hingga umur 1 tahun. Dari 1 tahun ini baru tahun selanjutnya hingga 19 tahun. Suara dokter masih putus-putus. Masih putus-putus. Sekarang udah kedengaran belum? Sudah. Oke, sorry ya. Oke, udah jelas ya sekarang ya. Sudah, Dok. Teman-teman bisa lihat di sini ada human brain development. Jadi di sini bisa dilihat bahwa hubungan antara usia sama apa sih yang mulai berkembang pada seorang anak. Teman-teman bisa lihat jelas ya di sini kursornya. Ini pas aku tunjuk. Kelihatan kursornya? Hmm. Oke, di sini ada. Jadi pada di usia, nah teman-teman bisa lihat ya, pada usia 0 nih sampai usia berapa nih? Pas di sini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah di sini kayak vision tuh belajar untuk melihat. Nah di usia-usia berapa dok dia anak tuh mulai belajar bahasa? Nah di sini nih kita bisa lihat ya. Nah, makanya di sini sebelum lahir tuh ibu kan suka ngobrol ya sama anak ya. Di sini udah mulai nih. Otak mulai mulai untuk berfungsi sebagai pusat bahasa gitu ya. Di sini lihat. Oke. Dan di sini pick up-nya banget di ujungnya ini sekitar usia 7 tahun. Memang sebenarnya kalau misalnya mau ngajarin anak bahasa di usia 7 bulan. adalah bahasa, kemudian tentang eh, pendengaran, penglihatan, jadi stimulusnya lebih ke situ. Nah, untuk fungsi, ya, untuk fungsi kognitifnya, di fungsi kognitifnya dia anak mulai berkembang sampai usia terus nih, sampai setelah 11 tahun ya. Nah, ini oke. Oke, gitu. Lanjut, Ya, dokter. nih udah mulai ya. Hmm. Oke. Nah, ini kalau misalnya, oke lanjut. Mhm. Oke, lanjut slide-nya. Oke, di sini ada eh, gambar, jadi ke atasin bisa nggak ya? Oke, ada gambar bahwa di di perkembangan itu 25% pas lahir gitu ya. Terus pas anak usia 2 tahun tuh mulai sampai 75%. Kemudian baru pas nanti anak mencapai usia 5 tahun mencapai 90%. Jadi gitu ya. Nah, di sini ada YouTube channel, bisa diklik, mungkin kita sama-sama lihat kalau memang bisa, mungkin Mbak Feni, kita lihat sama-sama dari YouTube untuk perkembangan otak ya. Kita sebelum ngobrol jauh, kita lihat. Oke, bisa diklik linknya? Kelihatan videonya, teman-teman? Bisa ya? Diklik link. Teman-teman kelihatan videonya saya share? Belum ya? Belum ada ya? Mungkin belum. Belum terlihat, Ya, Mbak Feni. mungkin, Belum ya? ya, mungkin di screen kali ya. Share Oke, di screen. screen ya. Coba. Where is it? Where is it? Where is it? Give me a moment. This one. Share. Oke, oke. Kita lihat sama-sama ya. Suaranya belum ada ya, suaranya. Oke, tuh ya, bisa teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini sel-sel neuronnya udah mulai berkembang, tuh ya, nih, tuh. Ini otaknya, tuh. Ini sel-sel. Jadi otak nih banyak sel-sel neuron ya, ada miliaran sel-sel neuron udah mulai berkembang. Ini pada ya, udah mulai berkembang otaknya, berkembang lagi. Ini preschool gitu ya. Oke, ini sel-sel neuronnya.
Oke. Hmm. Dia udah mulai Yes. tuh ngomong ya, udah mulai ngomong bahasa. Oke, itu sedikit gambaran ya. Nanti kalau misalnya nanti suaranya nggak ada, videonya nggak ada semuanya, oke, kita lanjut lagi. Okay. Oke, Sudah. oke, sharing. Sudah kelihatan, Masih, dokter? ya oke, bisa di, oke, sekarang udah bisa kelihatan ya. Yuk, Hmm. slide selanjutnya sekarang. Oke, sip. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi. Oke, bayi itu lahir ya. Saat kita lahir, oke, sebelumnya. Oke, slide sebelumnya. Oke. Sebelumnya dokter, suara dokter putus-putus. Oke. Oke, ini bisa kita lihat ya, saat kita lahir itu kita tuh punya jutaan neuron gitu ya, malah miliaran neuron gitu ya. Dan itu neuron-neuron itu tuh nanti akan terspesialisasi gitu ya. Dia punya punya tugas-tugas khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya otak tuh kayak komputer ya, teman-teman bisa bayang. Dan hubungan antar selnya itu ada namanya sinaps gitu ya. Dan mereka itu sinaps itu adalah di antara sel itu mereka bisa berinteraksi untuk meneruskan sinyal-sinyal. Nah, di antara si sel saraf itu nanti itu ada namanya neurotransmitter. Nanti kita bahas tentang neurotransmitter. Nah, yang paling penting adalah during the first years of life gitu ya. Jadi di awal-awal tahun itu banyak sekali sinap itu mulai mulai bekerja gitu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini yang tadi udah dibahas. Jadi berbeda area dari otak itu terspesialisasi di fungsinya khusus masing-masing. Jadi untuk udah mulai untuk penglihatan, untuk vision atau emosi gitu ya. Kemudian di usia 2 tahun eh, otak kita itu mulai sekitar 80% itu beratnya seperti orang dewasa dan Dokter izin, mohon maaf karena suara dokter putus-putus. Dokter boleh coba izin ya, maaf. Coba dimatikan videonya, mungkin bisa lebih stabil koneksinya. Maaf, Dokter Dewi. Kita kehilangan dokter. 90% itu Dokter paling Dewi, elek. izin coba dimatikan Oke. videonya supaya supaya sinyalnya mungkin lebih stabil atau nggak pakai video dulu, suara aja. Izin-izin ya, maaf ya dokter. Karena dokter hilang-hilang terus. Oke. Iya, coba nggak pakai video. Oke, Biasanya kemakan sorry. bandwidth. Oke, Iya, biasanya kemakan lihat bandwidth. ya. Oke, oke, kita bisa lanjut lagi. Jadi bisa teman-teman baca di sini bahwa di usia-usia dini itu sangat penting banget gitu ya, karena terutama si otak ini plastik atau fleksibel. Jadi kayak misalnya karena masih dalam tahap perkembangan gitu ya. Dan kalau misalnya kita makin tua gitu ya, bahwa eh, fungsi otak tuh udah makin kompleks gitu ya. Jadi kemampuannya itu untuk apa namanya, kemampuannya untuk beradaptasi dengan dari apa namanya stimulus dari luar itu sangat besar. Jadi pokoknya intinya sebenarnya kalau misalnya di usia-usia We lost you itu yang again. tadi ya di usia-usia. Yes. Oke, dilanjut. Oke, ini bisa teman-teman baca nanti untuk lebih lanjutnya. Oke, lanjut. Oke, ini yang tadi kita udah bahas.
Oke, kedengeran nggak suaranya? Tidak kedengaran, dokter. Kedengeran suaranya? Ya, ya. Ke dokter lama ya nyampainya saya intermittent ternyata. Kayaknya intermittent internetnya. Jadi khas bahwa genetik, kemudian juga pemberi apa namanya pola asuh dari orang tua, kemudian lingkungan luar, dan yang paling penting apa nutrisi. Nah ini akan memberikan output kepada pada apa namanya ini sangat berperan penting kepada perkembangan. Oke, di sini ya. Nanti di sini early year study. Jadi di sini adalah masa-masa yang sangat bagus untuk learning behavior, juga untuk anak-anak mulai menyesuaikan diri untuk ya slide-nya. Mungkin bisa di-share aja, lanjut slide-nya. Oke, dilanjut slide-nya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya gimana otak ini kita berkembang dari mulai 29 hari di dalam kandungan, 33 hari, 52 hari, 90 sampai dewasa. Brain development gitu. Jadi bisa dilihat di sini bahwa di usia-usia 0 sampai nih sampai sebelum 5 tahun gitu ya, di usia-usia preschool gitu ya, ini sangat-sangat berpengaruh banget gitu ya. Jadi anak-anak tuh mulai di sini sangat nih, yang hijau kita bisa lihat habitual ways of responding, emotional control, vision, hearing gitu ya. Ini mulai di sini. Nih, jadi di usia-usia 1 sampai 2 tahun nih anak udah mulai di sini gitu ya. Udah mulai mengenal Dan nanti angka menurun ya, nih dokter. sampai di sini mulai menurun. Oh, Ya, yang biru. ya, jadi bisa dilihat di sini ya. Kalau yang biru Ya, itu dan ini social skill betul. itu ya. Baik, untuk yang merah simbol, Ya, untuk yang kuning bahasa, bahasa language itu bahasa, untuk yang hijau itu di sini habitual ways of responding, ini biasanya kebiasaan merespon. Lalu yang berdasarkan gambar pink ini bisa emotional control, nanti bisa mulai. dicek masing-masing untuk gambarnya kita share PPT-nya nanti ya. Ya, oke. Lanjut. Oke, bisa dilanjut. Oke. Sudah Oke, di sini adalah kita belajar sedikit ya tentang anatomi otak gitu ya. Jadi ketika tadi ya makin lama ini adalah bagian-bagian terpenting dari otak yang mempunyai peranan masing-masing gitu. Dan di sini juga ada yang tadi aku udah saya bilang bahwa otak ini seperti komputer gitu ya. Dan di dalam otak ini banyak sinaps-sinaps gitu ya, ada aliran-aliran listrik gitu, dan antara sinaps yang satu dengan yang lainnya itu ada namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini adalah oke. Oke. Dan di neurotransmitter ini itu adalah suatu zat yang sangat penting. Makanya nutrisi itu sangat penting karena kita butuh protein, nutrisi untuk pembentukan di neuroni otak manusia. Mungkin bisa diklik YouTube-nya biar kita bisa sama-sama belajar otak nih bagiannya apa aja sih gitu. Bisa diklik lagi YouTube-nya. Mudah-mudahan ada suaranya ya. Oke, kita coba. sebentar. Bentar ya dokter. Belum ya dokter, sebentar ya. Where is it? Where is it? Where is it?
Oke, good. Yuk kita lihat sama-sama ya. Mungkin bisa di start dari awal videonya. Oke. Oke. Ini adalah sistem saraf dimulai dari, nah ini central nervous system. Oke. Sistem saraf pusat itu ada otak. Mhm. Kemudian juga, nah ini ada ini adalah sistem-sistem saraf tepi gitu ya. Jadi dari otak itu kita punya sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Nah, oke. Nah, di sini ada central nervous system dan peripheral nervous system. Oke. Bisa dilihat. Ini sistem saraf. Nah, ini tadi ya. Ini adalah sel-sel saraf gitu ya. Dan dia nih komunikasinya itu antara satu dengan yang lainnya itu ada sinaps seperti aliran-aliran listrik gitu ya. Ini ada dendrit, ada kaki-kakinya, ada selubung mielin jadi untuk loncat-loncat gitu ya. Nah, ini adalah eh, cara komunikasi antar selnya itu dengan neurotransmitter. Nah, makanya ini penting banget nutrisi untuk anak di sini. Karena untuk, jadi kalau misalnya nutrisinya bagus, neurotransmitternya bagus, juga stimulasi ke sarafnya juga bagus. Seperti itu. Oke. Ini adalah salah satu dari neurotransmitter, gitu ya. Ini adalah sel-sel saraf kita. Ini saraf. Oke. Ini ada bagian-bagian otak. Ada otak besar. Oke. Ini adalah otak besar. Oke. Kemudian juga ada ini yang namanya cerebrum, otak besar. Ini otak kecil. Oke. Untuk kecerdasan, untuk personality, cerebellum untuk keseimbangan, ya, untuk balancing. Ini adalah batang otak. Oke. Ini adalah sistem saraf, ya. Jadi juga ada dipengaruhi sistem saraf tepi ini. Oke. Protected by the vertebral column, the spinal cord also coordinates reflexes, which are quick, automatic responses to stimuli. The spinal cord is divided into segments, each controlling different parts of the body, ensuring precise communication and coordination. The peripheral nervous system extends from the central nervous system, ensuring that every part of the body is connected to the brain and spinal cord. It's divided into the somatic and autonomic nervous systems. The somatic nervous system manages voluntary movements by controlling skeletal muscles. When you decide Ini adalah sel-sel saraf. Jadi ada somatic motor system yang mempengaruhi kerja otot kita. Ada juga automatic motor system, jadi gimana kerja jantung kita nggak sadar. Oke. Saat kita stres, also known as the rest and ini digest feel. Ini adalah sistem saraf parasimpatis. Jadi ada sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Oke. Secara garis besar seperti ini ya, sistem saraf di tubuh kita. Jadi kita perlu tahu juga gitu ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut. It's truly a testament to the incredible capabilities of the human body and mind. Oke. Thanks for watching. See you. Oke. Baik, sudah. Sekarang kita balik ke PPT.
Kita lanjut lagi. Nanti bisa ditonton lagi ya di rumah. Kita dipilihin. Jadi memang kalau misalnya kita mau ngobrolin tentang ini juga kita harus tahu ya sistem saraf itu gimana, otak itu gimana. Hmm, Oke. Oke, nah sekarang kita ngobrol tentang tahapan perkembangan otak. Jadi kalau misalnya di usia, di usia 0 sampai 2 tahun itu memang sudah mulai pembentukan sinaps ya, cepat. Kemudian di pertumbuhan itu sangat pesat gitu ya, otak bayi itu berkembang pesat mencapai 80% dari ukuran otak dewasa. Nah, kemudian di usia-usia 0 sampai 2 tahun ini pembentukan sinaps. Jadi sinapsis koneksi antara sorry. Koneksi antar sel terbentuk dengan sangat cepat. Kemudian di sini adalah stimulasi seperti interaksi sosial dan stimulasi sensorik gitu ya. Itu melalui sentuhan, suara itu sangat mempengaruhi perkembangan otak di usia-usia 0 sampai 2 tahun. Oke, lanjut. Oke, kemudian di usia ya lanjut. Oke. Nah, di usia 3 sampai 5 tahun di sini sudah mulai penguatan koneksi sinaptik, mulai ada pemilihan informasi penting gitu ya, dan kemudian juga ada pemantapan dari sinapsis, proses pemangkasan sinaps yang tidak terpakai dimulai dan membentuk jalur otak yang lebih efisien. Kemudian juga anak udah mulai mengenal bahasa dan juga untuk mulai berpikir, kemampuan bahasa berkembang pesat, anak mulai memahami kata-kata dan mulai membentuk kalimat. Kemudian di keterampilan motorik ini sangat penting juga di usia 3 sampai 5 tahun karena anak mulai menguasai keterampilan motorik kasar gitu ya. Kemudian di usia motorik kasar dan halus seperti berjalan, berlari, menggambar dan memegang alat. Kemudian dilanjut di usia di usia 6 sampai 7 tahun adalah pemantapan fungsi otak. Jadi di usia ini adalah mulai keterampilan motorik dan bahasa berkembang sangat pesat yang tadi dilihat ya di grafik. Kemudian penguatan jalur otak anak itu mulai menguatkan jalur saraf untuk keterampilan tertentu seperti berpikir. Jadi anak tuh di usia-usia segini udah bisa diajak untuk komunikasi dan ajak berpikir gitu ya. Berpikir logis, belajar, dan keterampilan sosial. Kemudian juga ada fungsi eksekutif yaitu anak mulai menunjukkan kemampuan untuk merencanakan. Nah, ini dipengaruhi oleh perkembangan yang pesat dari namanya otak depan gitu ya, frontalis atau otak depan ini udah mulai berfungsi sebagai fungsi eksekutif. Jadi dia memang sudah sangat berkembang dengan pesat di usia-usia begini. Jadi anak tuh udah mulai bisa merencanakan, mulai mengingat dan memecahkan masalah. Kemudian juga ada keterampilan sosial. Anak belajar mulai hubungan sosial, empati, serta mengembangkan keterampilan kerjasama. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang tadi udah disebutin ya di sebelumnya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan otak tuh dari mulai faktor genetik gitu ya. Jadi faktor keturunan itu memainkan peranan dalam struktur dasar otak. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan yang kita bisa sangat berperan besar di sini ya di faktor lingkungan ini yaitu interaksi gitu ya, gimana anak berinteraksi dengan orang tua, gimana cara memberikan pendidikan kepada anak, dan stimulasi lingkungan yang kaya juga sangat penting. Kemudian ada nutrisi yang tepat, yaitu terutama pada masa bayi, sangat mendukung perkembangan otak. Nah, kemudian ini stres. Jadi memang sebaiknya di usia-usia anak dini itu memang kita harus menghindari stres yang berat kepada anak gitu ya. Karena itu sangat mempengaruhi soal perkembangan otak anak gitu. Oke, lanjut. Oke, nah sebagai orang tua dan lingkungan, jadi sebenarnya kita perannya di mana gitu, memberikan stimulasi positif, yaitu memberikan kasih sayang, berbicara dengan anak. Nah, kalau untuk perbedaan, kadang kalau misalnya perhatiin ya, kalau misalnya teman-teman ada misalnya anak perempuan sama anak laki-laki, biasanya kalau misalnya anak perempuan itu dia perkembangan otak antara otak kiri dan otak kanan, ya untuk otak kanan itu kan biasanya kayak misalnya anak-anak kalau untuk otak kiri gitu ya lebih untuk sesuatu hal yang lebih serius gitu. Kalau untuk perempuan
itu dia seimbang antara otak kanan sama otak kirinya. Tapi kalau misalnya laki-laki, biasa anak laki-laki, nah biasanya tuh kalau misalnya dia lebih berkembangnya yang kanan gitu. Jadi si otak kirinya belum terlalu pesat berkembang, jadi dia masih senang main gitu. Jadi untuk pemberian stimulasinya juga mungkin agak sedikit berbeda kalau misalnya punya teman-teman terhadap anak laki-laki dan terhadap anak perempuan. Kemudian ada pendidikan dini, jadi program pendidikan yang mendukung perkembangan kognitif dan sosial anak. Jadi dengan kita mengetahui itu, kita bisa memilih yang baik, lingkungan yang aman dan mendukung, membentuk lingkungan yang aman, penuh cinta dan kaya akan pengalaman untuk anak. Oke, seperti itu. Lanjut. Mhm. Oke, mungkin udah pada tahu ya. Biasanya ini adanya di mana? Di kandungan nutrisi seperti AHA, DHA, pernah dengar ya Telur, pasti ya. Dok. Adanya di mana? Di susu ya kebanyakan ya. Susu ya. Ya biasanya. Biasanya kan kalau misalnya 6 sampai 6 bulan oke lah ya aksi oklusif. Nah, setelah itu kita lengkapi. Setelah itu kan kita lengkapi. Nah, memang ini sangat penting banget ya nutrisi yang mengandung ini sangat berpenting banget untuk perkembangan otak anak kayak gitu. Biasanya di susu. Tapi selain selain bahan-bahan yang penting ini, selain nutrisi yang penting ini, memang yang lain juga sangat penting juga ya. Kayak misalnya dari makanan, pertama kayak mineral, vitamin, lemak, komposisi yang seimbang antara karbohidrat, protein terutama itu juga sangat penting. Cuman biasanya kalau untuk anak-anak yang kita belum terlalu banyak memberikan makanan, pasti ini sangat penting yang adanya di susu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Oke, nah ini jadi intinya adalah perkembangan otak di usia 0 sampai 7 tahun itu sangat cepat dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, terutama yang tadi ya stimulasi lingkungan, interaksi sosial, dan nutrisi. Jadi masa-masa ini adalah periode kritis yang tadi udah saya bilang untuk membentuk kemampuan intelektual, emosional, sosial anak di masa depan, kayak gitu. Oke, mungkin sorry ya kalau misalnya suaranya terputus-putus atau kalau misalnya penyampaiannya jadi kurang sempurna, tapi mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan suatu gambaran gitu ya. Nanti kalau misalnya bisa dibaca-baca lagi gitu ya, bisa dilihat-lihat lagi atau kalau misalnya pengen nanya juga nggak apa-apa. Oke, Baik, selesai. sorry kalau Terima misalnya kasih Dokter Dewi untuk informasi info yang sudah dibagikan. Mungkin buat teman-teman yang lain yang tadi kan banyak videonya dalam berbahasa Inggris ya, yang saya ya karena kita di komunitas sudah tahu ada teman-teman yang mungkin lebih ada keterbatasan bahasa. Jadi mungkin saya sedikit simpulkan. Jadi di otak kita itu ada neuron. Neuron itu adalah sel dasar sistem saraf kita dan tugasnya untuk menerima, merespon, dan mengirimkan informasi balik ke dalam tubuh kita. Jadi apa responnya, apa yang kita terima dan nanti di tubuh kita akan dicek ini apa nih, nanti direspon kembali, tubuhnya akan seperti apa merespon seperti itu. Nah, neuron itu ada tadi dokter lihatkan di video ada dendritnya, ada badan selnya, soma, ada aksonnya, ada terminal akson, ada sinaps. Nah, kalau sinaps itu dia ruang kecil antara terminal akson. Jadi fungsi neuron itu sendiri yang seperti tadi disampaikan adalah impuls saraf yang menerima respon. Jadi dia mengirim pesannya kayak dokter bilang tadi, kayak sparkling, kayak listrik. Nah, itu dia mengirimkan pesannya dalam bentuk pesan listrik dan kimia di dalam tubuh kita. Nah, ini dikenal tadi disebut dengan impuls saraf. Nah, tadi neuron ada sensorik, ada motorik. Kalau sensori itu dia yang merupakan seperti sentuhan, penciuman, pendengaran, itu jadi sensori kita. Kalau motorik itu dia berhubungan dengan tulang belakang. Di video tadi disebutkan dengan tulang belakang, jadi dia itu nanti menghasilkan respon ke otot. Ototnya mau bergerak, responnya seperti apa. Nah, itu tadi untuk sekedar dasar video yang disampaikan oleh dokter. Baik, dari sini sudah selesai. Terima kasih banyak dokter. Boleh dari teman-teman yang ada pertanyaan kepada dokter Dewi, silakan mau raise hand atau mau di chat juga boleh. Silakan. Pak Feni, saya izin mau bertanya, boleh? Boleh, Mungkin sambil silakan nunggu Bundi. teman-teman yang lain.
Iya, Masya silakan. Allah, tabarakallah. Dokter, menarik banget ya bahasannya. Cuman sayang sinyal aja ya. Kalau boleh tahu dokter, Jakartanya di mana? Emang lagi musim hujan ya, jadi sinyal agak terganggu. Baik, tadi kan disebutkan ya bahwa perkembangan otak anak itu salah satu faktornya penyebabnya ada juga faktor stres ya. Nah, Ya, bagaimana ya dokter itu kan idealnya gitu ya kita menghindarkan stres pada anak sedini mungkin. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang misalnya mengalami trauma gitu ya, yang misalnya seperti kasus Intan kemarin ya, Cut Intan, yang apa KDRT gitu ya, ibunya ibuin bapaknya, kemudian pas anak-anak yang di jalanan gitu ya, yang bahkan nggak jelas orang tuanya siapa, mereka harus mencari uang sejak dini. Nah, itu kan pasti udah terpapar banget gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya eh, mengembalikan mungkin nggak bisa 100% gitu ya, tapi bagaimana nih dokter caranya terapi buat mereka nih anak-anak yang seperti itu gitu ya, mengalami mungkin KDRT, kemudian harus sejak dini sudah mencari nafkah dengan kerasnya hidup dan lain-lain. Seperti itu sih dokter. Terima kasih. terima kasih pertanyaan Bundi. Dokter Dewi, bisa kedengaran pertanyaan dari Bundi barusan? Dokter Dewi, Oke. Ya, oke. bisa kedengaran Kedengaran dokter? Baik, suaranya? iya, Oke. Suara saya bisa kedengaran nggak? kedengaran dok, tapi Oke. terus iya, Bisa kedengaran? nggak bisa. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya. Sebenarnya memang eh, itu ya, sebenarnya kayak misalnya di pada terutama untuk anak gitu ya, untuk kita bilang trauma gitu ya. Karena kan sebenarnya di dalam otaknya sebenarnya kita punya otak tengah gitu ya, terutama di amigdala gitu ya, itu pusat marah gitu ya, pusat emosi gitu ya di situ gitu. Dan di usia-usia dini gini, di usia-usia anak gitu ya, di mana di mana stimulus itu kan harusnya diberikan dalam bentuk yang positif gitu, yang baik. Nah, tapi di kasus yang seperti ini gitu ya, di dalam lingkungan mereka sudah mendapatkan suatu stimulus yang sangat negatif gitu ya, dan memang eh, otak tuh punya memori gitu. Nah, itu yang harus kita ingat, bahwa makanya kita sangat harus berhati-hati gitu ya berkata pada anak gitu, karena itu akan memberikan suatu akan terekam gitu ya oleh anak tuh, akan suatu. Lagi nih dokter, Insya Allah hari ini tantangan kita kayaknya Sinyalnya ya berat ya Mbak. dengan dengan sinyal ya. Bismillah ya Berat Allah, tantangan mudahkan sinyal dokter ya kita ya, Allah. Masya Allah. Dokter Dewi terputus di situ. eh, kita belum dapat Dokter Dewi balik ya. Oke, kalau dari saya Bundi, saya coba ingin menambahkan biasanya orang tua anak yang terkena trauma itu biasanya dari orang tuanya dulu. Biasanya kalau orang tua yang trauma dan orang tua yang pernah mengalami kekerasan atau yang punya trauma secara pribadi, itu dia Oke. akan melanjutkan ke anaknya gitu ya. Biasanya seperti itu. Kayak ibu yang tertekan, terisolasi, terus dari ibunya sih kebanyakan seperti itu. Kalau orang tuanya depresi, otomatis dia ke anaknya juga akan tidak sehat hubungannya. Dan biasanya orang tua atau ibu yang punya latar belakang trauma, emosinya itu sama anak biasanya nggak ada Bundi. Hubungan bonding kalau kita namanya hubungan emosional antara ibu dan anak biasanya untuk ibu yang seperti itu tidak ada. Makanya sampailah dia bisa menyakiti anaknya. Kan kita suka kadang mikir ya, kenapa ya ibu sendiri tapi bisa tega
menganiaya anak. Jadi karena si ibunya ini sendiri sudah punya trauma, jadi dia tidak punya ikatan emosional ke anaknya. Jadi dia sampai bisa menyakitin si anaknya. Dan untuk anaknya sendiri, jika dia sudah mengalami kekerasan seperti itu, biasanya flight, freeze, dan fight-nya itu berlaku. Jadinya anaknya mungkin tidak bisa merespon orang dengan baik, tidak suka dipeluk, atau gampang kaget. Karena kalau misalnya ibunya suka teriak, bayinya mudah kaget, gelisah, rewel, gangguan tidur, gangguan makan, nggak mau disentuh. Jadi banyak, intinya akan berimbas ke anaknya. Karena di masa-masa awal perkembangan anak itu belajar dari mengamati lingkungan. Respon yang dia terima dari lingkungan seperti apa, itulah yang akan menjadi memorinya, seperti itu. Mohon maaf Dokter Dewi, saya lanjutkan ini karena saya belum dapat Dokter Dewinya keluar kayaknya ya, Bundi. Halo, kedengeran nggak? Dokter Tadi ini betah lah. sendiri. Sorry. Oke, ya. Kedengeran nggak sekarang? Sudah, Oke. sudah. Oke, ya memang benar banget ya. Memang sebenarnya kalau misalnya seorang anak udah mengalami traumatis seperti itu, gitu, artinya itu kan faktor lingkungan aja sudah stimulusnya kurang bagus gitu. Sedangkan di dalam otak itu ada namanya pengatur marah atau pengatur emosi gitu ya di otak tengah kita itu sangat berperan banget gitu. Jadi ini ya memang kita butuh anak ini untuk dibawa untuk terapi gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, baik. Ada pertanyaan lain dari yang lain? Terima kasih dokter untuk jawabannya. Ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya langsung ke dokter? Tentang anaknya mungkin sendiri atau tentang dirinya sendiri, gimana? Ayo jangan malu-malu, mumpung ada dokter di sini. Hadiah voucher 25.000 untuk penanya terbaik. Tuh, diingatkan Silakan. itu. Diingatkan itu. Jadi, Oh iya, oke. dokter, mungkin sambil nunggu ya dokter kita diskusi Oke. sedikit dokter. Tadi kan ada dopamin ya yang dokter share gitu ya. Nah ini kan yang terjadi di Gen Z saat ini ya dokter ya. Dengan adanya gadget gitu ya, mereka seolah lingkaran setan ya. Jadi kalau lagi galau, dapat dopamin senengnya kan lihat sosmed gitu-gitu. Nah itu kan pasti akan jadi sebuah ketergantungan ya dok ya, karena kan menimbulkan efek kebahagiaan gitu kan, dopamin itu kan kayak kita kalau kita zaman kecil dulu mah efek dopaminnya mungkin kita jajan es apa Mbak Feni, ingat nggak Mbak? Zaman ya, es yang temulawak warna kuning gitu ya. Es serut Kalau ya, zaman es sekarang serut. anak-anak tuh pulang-pulang langsung lihatnya TikTok dan saya tadi tuh ngeliat di IG tuh baru lihat apa namanya di TikTok itu 70% mengakibatkan stres pada anak remaja gitu. Iya, Nah, itu benar. gimana tuh dokter? Apa yang bisa dilakukan kiranya mungkin buat anak-anak zaman sekarang yang memang sudah sangat ketergantungan, termasuk anak-anak saya sendiri juga, mungkin saya juga gitu ya, untuk nggak melepaskan ya, maksudnya untuk bisa bijak gitu ya, karena ternyata dopamin ini mempengaruhi banget kita jadi secara automatically gitu ya, orang senangnya ke sini gitu kan, jadi kembali lagi gitu. Gimana tuh dok? Apakah ada saran misalnya gitu ya? Ya, mungkin Kegiatan-kegiatan sebenarnya positif untuk apa? Jadi sebenarnya harusnya memang kita lebih aktif. Jadi memang untuk anak itu memang harus lebih diaktifkan gitu ya. Maksudnya dengan kegiatan-kegiatan misalnya olahraga atau ekstrakurikuler atau mungkin dia hobinya apa gitu. Kita kehilangan dokter lagi nih Jadi kayaknya. penggunaan gadget itu tetap aja seperti itu. Jadi kayak misalnya, iya Setiap dokter ngomong kayaknya hilang mulu. setiap handphone gitu. Jadi memang gitu ya. Jadi memang harus Dokter, distraction Dokter dalam Dewi bentuk coba apa dimatiin videonya Dokter Dewi. Kedengar karena bandwidthnya ya? takut kemakan. Coba nggak pakai video. Izin maaf. Sementara untuk menjawab coba nggak pakai video dulu.
lagging ya, tetap intermittent. Iya, tuh kan. Kayaknya lagi banyak permasalahan. Dokter Dewi coba izin videonya dimatiin, bisa kedengaran suaranya mungkin. Hmm. Kayaknya teman-teman Oke, juga nah banyak kayak yang gini kelempar coba. bolak-balik masuk deh. Iya, Dengar nggak? kedengeran. Tutup sih kayaknya. Caranya kalau kayak gini. Masya Allah. Kayaknya Oke. Oh, mungkin aku harus pakai sinyal, Masya Allah, sinyal handphone kayaknya. Oke, oke. Aku keluar dulu, nanti aku masuk lagi bentar ya. Oke. siap, 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 Wait, wait. siap. Sorry. Iya, iya. Teman-teman yang lain sementara kita Oke, menunggu kalau nggak nih dokter aku ganti kembali. ini aja. Iya, sementara kita menunggu dokter masuk kembali. Sebentar, Oh, oke. Coba nih. Kalau oke. Nih, bentar. Wait. Oke. Ini udah jelas belum kalau sekarang? sudah, Udah oke suaranya? sudah, Oke. Aku mau nanggapin dulu. Nah, udah jelas nih sekarang. sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, sorry. Aku mau nanggapin dulu yang pertanyaan yang tadi gitu ya. Yang ya, pertama yang tadi dari Mbak Bundi tadi belum aku tanggapin dengan ini ya, sempurna ya. Jadi kayak misalnya seorang anak udah mengalami traumatis itu bagaimana? Tetap dia harus dibawa terapi. Kita butuh seorang ahli untuk membantu gitu. Jadi kayak misalnya memang ya itu memang misalnya kita kan kadang juga pengen membantu ya. Kita merasa bahwa kita mempunyai kemampuan untuk membantu, mungkin yang dia bukan anak kita gitu ya. Mungkin di kita sebagai pengen melakukan sesuatu hal yang sosial gitu ya. Memang kita perlu punya kompetensi di bidang itu gitu. Jadi kita memang harus belajar psikologi, kita harus belajar dulu tahu ilmunya dulu baru kita akan membantu anak-anak ini. Jadi nah, kalau misalnya kita memang belum bisa membantu mereka, ya mau nggak mau kita harus apa ya, membuat suatu apa ya komunitas yang memang mempunyai seorang ahli yang akan membantu anak-anak ini. Jadi traumatisnya harus disembuhkan dengan terapi. Untuk yang kedua adalah saya mau nanggepin pertanyaan yang tadi kayak misalnya untuk generasi sekarang tuh kan dia mainnya lebih banyak ke gadget gitu ya. Dan itu juga sebenarnya gadget itu selain memberikan efek bahagia, sebenarnya juga ada gangguan mental health ya, sebenarnya gangguan mental gitu ya. Dan itu juga harus diperhatikan. Nah, gimana dok caranya gitu? Gimana anak-anak ini udah megang handphone setiap hari gitu ya. Dan itu juga sangat susah ya. Jadi kita harus membuat mereka tuh aktif. Jadi aktifnya dalam artian kita harus mengarahkan mereka kegiatan-kegiatan yang memang lebih ke kegiatan olahraga atau kegiatan ekstrakurikuler atau misalnya bermain musik atau misalnya mengaji atau jadi dia harus disibukkan dengan kegiatan yang sosialisasinya itu secara langsung bukan secara online gitu. Jadi mereka akan mendapatkan suatu kebahagiaan dalam bentuk nyata gitu, tidak dalam bentuk yang bentuk adiktif ya itu kan sebenarnya jadinya adiktif ya. Mungkin seperti itu sih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Mungkin dari Mbak Feni ada tanggapan? Iya, setuju sih dokter. Kalau untuk masalah gadget ya, biasanya itu kan karena memang sudah kecanduan. Seperti yang Budi sampaikan tadi, dopamin. Dopamin itu dia memang terkait dengan rasa senang dan hadiah. Tapi kalau terus-menerus, itu responnya akan menjadi negatif karena terlalu banyak dopamin yang dilepaskan. Jadi perilakunya nanti jadi bisa menjadi kecanduan, terus kesehatan mentalnya itu bisa jadi stres, depresi. Nah, walaupun sosial media itu intinya dibuat untuk meningkatkan konektivitas, bisa terkoneksi dengan orang lain secara luas, tapi ironisnya orang yang kecanduan media sosial itu biasanya kesepian karena itu semua kan hanya virtual ya Bundi ya. Tidak seperti Iya. tidak ketemu face to face karena manusia itu kan memang makhluk sosial harus ketemu secara face to face. Dan stresnya ini biasanya itu karena dia harus memantau terus, merespon update, terus kadang-kadang membandingkan dirinya dengan orang lain, terlalu banyak informasi, jadi dia juga jadi stres. Percaya dirinya juga bisa berkurang kalau kebanyakan membandingkan. Mungkin intervensi kita sebagai orang tua adalah mengatur batas waktu layarnya. Terus kalau memang sudah sampai di tahap yang serius, kita memang harus mencari bantuan psikologis melalui terapi kognitif atau konseling biar anaknya bisa terlepas dari gadget. Nah, batas waktunya aja mungkin
Dan gadget itu bukan berarti harus dihentikan juga ya, karena zamannya sudah zaman digital, anak-anak harus tahu, tapi tinggal balance-nya bagaimana. Kalau dari saya tambahannya itu aja sih, Bundi, Dokter. Oke, mungkin kalau misalnya tadi dari materi yang tadi mungkin karena terputus-putus gitu ya, mungkin ada nggak yang mau ditanyain lagi atau mungkin ada yang kita bisa Di apa kolom chat namanya? kayaknya ada Mbak Feni. Kenapa di kolom chat ada ya, Bundi ya? Kalau Ada ada bagus. pertanyaan dokter dari Mbak Anggi, kalau untuk anak usia dini, stimulasi baca, tulis, dan hitung secara ilmu neuro itu sebaiknya diajarkan ketika usia berapa? Apakah laki-laki dan perempuan sebaiknya dibedakan atau boleh disamakan, dokter? Nah, itu yang tadi ya. Sebenarnya tadi kan kita ada gambar ya, Mbak ya. Mana ya? Kita lihat gambarnya lagi. Ya sebenarnya antara otak laki-laki dan otak perempuan itu anak laki-laki dan anak perempuan memang ada berbeda, ada perbedaan. Dimana kalau misalnya anak laki-laki itu otak kanannya itu mesinnya lebih berkembang, sedangkan kalau perempuan tuh seimbang gitu. Jadi dia perempuan tuh udah mulai serius gitu, dan di sisi lain juga masih bisa bermain juga gitu. Dan perempuan bisa multitasking ya, jadi kayak bisa melakukan dalam satu waktu tuh bisa. Tapi kalau misalnya anak laki-laki, dia sampai dia SMA tuh dia masih ada keinginan untuk bermain gitu. Jadi kita nggak bisa untuk memaksakan anak laki-laki untuk kayak lebih serius dalam belajar kayak gitu. Karena dia memang masih si otak yang kanan itu lebih banyak berkembangnya itu lebih lebih kalau misalnya untuk laki-laki. Jadi sih justru yang kalau misalnya untuk anak perempuan biasanya udah mulai tuh mereka. Tetapi kalau untuk laki-laki biasanya gitu. Jadi kita jangan terlalu memaksakan untuk apa ya bidang akademis ya terutama gitu ya. Tapi kalau misalnya di usia berapa nanti coba kita lihat lagi Mbak di slide-nya, kita sama-sama lihat lagi slide-nya di usia berapa kita lihat sama-sama. Slide yang keberapa, dokter? Coba kita lihat slide-nya mungkin sekitar slide yang kelima atau berapa tuh coba kita lihat Slide ya. yang kelima ya. Kurang lebih coba kita lihat ada nggak coba kita lihat apakah di situ ada. Jadi nanti berdasarkan ini kan berdasarkan ini ya berdasarkan oke ya Ini ini ya, dok. tadi sebelumnya mungkin ya yang Ini ya, dok. sebelumnya Mbak Feni sorry terus nah ini dia. Jadi kalau misalnya di sini sensorinya yang tadi Mbak Feni bilang ya tadi, kalau misalnya di usia-usia ini kan sebenarnya ini months, years, oke. Years higher. Nah ini sebenarnya di usia-usia segini nih anak nih years nih. Sebenarnya udah mulai untuk kayak misalnya mau untuk membaca, menulis di usia-usia ini udah mulai. Nih udah boleh kita memberikan stimulus di usia-usia segini. Cuman kalau misalnya, nah artinya kalau misalnya di sini kan dia fungsi apa namanya penglihatannya, pendengarannya udah mulai kan. Nah di sini sudah mulai. Nah pas di sini di usia-usia nih 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah mulai boleh kayak misalnya dari usia sini malah di usia nih 2, 3 udah oke nih kognitifnya udah mulai. Jadi kalau misalnya di usia-usia segini kita udah mau mulai memperkenalkan bahasa membaca, sorry. Ini udah oke, udah oke di sini. Ya, di sini. Atau kalau nggak misalnya kita lihat coba kita lihat di slide selanjutnya. Jadi kalau misalnya, nah oke di sini. Nah di sini juga fungsi otaknya lihat ya, di sini di usia 5 tahun tuh sudah sampai 90% seperti udah kayak menyerupai orang dewasa. Jadi di usia-usia kalau misalnya di usia 2 tahun dia masih 75% ya, artinya belum sempurna. Berarti setelah melewati usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun ini udah oke, udah bisa. Karena si pembentukan si otaknya sudah hampir 90%. Kayak gitu. Gitu Mbak Feni. Mungkin Mbak Feni ada masukan, mungkin ada masukan dari yang ini kan saya ngelihat dari berdasarkan ini ya, berdasarkan mapping. Atau mungkin Mbak Feni sebagai apa psikolog gitu ya, mungkin Oh, ada saya nih. bukan psikolog. Bukan apa dong? Oke. Kalau saya kalau saya ini cuman apa ya parenting entusias, saya suka belajar parenting dari semua hal dan sekarang ini saya lagi ngambil kurs untuk neuroscience juga dokter. Jadi saya Oke, lagi ngambil sama di lah ya kita. ngambil kurs neuroscience, maka tadi saya lebih bisa jawab karena saya sudah masuk pembelajaran, jadi saya sudah bisa bantu sedikit tadi.
Untuk psikologi, insya Allah tahun depan saya mulai kuliah, ngambil S2-nya, tapi saya tidak punya latar belakang pendidikan formal untuk saat ini. Tapi memang suka, karena anak saya sendiri yang nomor 2 itu punya developmental delay. Jadi berangkat dari situ, saya jadi harus tahu, karena sebagai orang tua, amanah kepada saya, jadi saya harus tahu apa yang diamanahkan. Jadi saya mau tahu nih ilmunya apa nih. Kalau saya nggak ngerti ilmunya, gimana saya mau ini amanahnya gitu loh, menjalankan amanahnya. Jadi kalau saya sih itu nggak ada psikologi, bukan psikologi dan bukan. Itu Bundi yang dari psikolog itu psikologi itu Bundi itu tamatan S2 dari psikologi UI, dokter. Oke. Nah, di Iya. sini kalau untuk anak usia dini apa nih? Iya, jadi bingung jawaban dokternya. Oh, gimana ini? Karena terputus-putus tadi, Oh, tapi sorry. dokter udah baca. Tadi dokter udah sampaikan ya. Sorry. Tapi Ya, kalau jadi mhm. tambahannya dokter untuk stimulasi awal membaca bisa Ya, dimulai membaca itu sudah bisa dari usia dini kalau karena anak itu kan merespon dari pendengaran pertama ya kan tadi neuron sensori motor sensori itu dari telinga itu pendengaran dari mata cahaya penglihatan. Nah, makanya read aloud yang itu bahkan boleh dari sejak anak dalam kandungan. Jadi mulai dulu aja dengan sering membacakan buku kepada anak-anak, lalu mengenalkan hurufnya pelan-pelan. Nanti kalau udah sering dibacakan sama-sama buku itu kan anak-anak dengan sendirinya dengan matanya melihat akan ada ingatan memori di sarafnya. Oh, yang seperti ini huruf M. Oh, mama mulai ini baca mama. Oh, mama seperti ini, mama itu ditulis gitu. Jadi tidak mengajarkan secara langsung A, B, C, D, enggak seperti itu sih. Kalau memang kita mau memulai stimulasi anak, karena stimulasi bisa dari awal, nggak harus nunggu dia udah 5 tahun dulu. Tapi kalau di usia 3 sampai 5 tahun seperti yang dokter sampaikan tadi, waktu memang yang kritis untuk mulai mengajarkan keterampilan pramembaca. Nah, kalau untuk menulis itu kan lebih dengan motorik halusnya ya. Jadi mengajarkan megang pensil, membuat garis, bentuk sederhana itu biasanya pada usia 3 tahun. Udah bisa diajarin sih dari kecil megang gunting, itu kan motorik halus jadinya. Nah, pada usia 4 sampai 5 tahun anak udah mulai bisa tuh belajar nulis dengan baik secara sederhana tapi ya. Kalau untuk berhitung sendiri biasanya anak-anak itu bisa diperkenalkan dari usia 2 sampai 3 tahun. Kalau untuk lebih formalnya nanti setelah masuk sekolah. Tapi kalau saya secara pribadi, anak-anak lebih baik diajarkan keterampilan dasar dulu sebelum lebih ke keterampilan artinya intelijensi secara pendidikan formal kayak gitu. Kalau untuk berdasarkan gender tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, tapi perhatikan minat anak masing-masing, minat dan kecepatan belajar karena masing-masing anak kan minatnya beda, kecepatan belajarnya juga beda. Jadi sebenarnya gender nggak terlalu signifikan seperti yang walaupun dari sisi brainnya berbeda, tapi untuk perlakuannya nggak harus dibedakan sekali gitu. Dan untuk pendekatannya lebih baik dilakukan secara basisnya bermain, diintegrasikan dengan kegiatan sehari-hari. laki-laki Iya. juga dia lebih basisnya bermain ya. Oke, ya. Basisnya bermain, jadi anak-anak bisa nerima dengan Mhm. santai, jadi nggak kelihatan seperti maksain harus belajar. Yang saya bilang tadi, baca read aloud, sering-sering baca buku dengan kuat, dengan kencang, dengan suara yang lebih keras, anak-anak bisa paham, sama-sama melihat bukunya gitu. Oh ini, oh mama. Lama-lama anak itu akan bisa baca sendiri, bahkan tanpa harus diajarin. Oh ini A, B, C, dia karena udah hafal, karena saat kita ngomongin dia akan lihat gitu loh karena kan itu ada proses memori jadi anak-anak insya Allah bisa mudah-mudahan terjawab ya Mbak Anggi ada lagi dari yang lain Izin nambahin Mbak Feni. iya silakan Bundi. Tadi karena Mbak Feni nyebut nanti jadi bisa sendiri, saya jadi keinget teorinya Vygotsky. Mungkin Iya. agak nyambung sama Mm. otak ya. Jadi di Vygotsky itu kita pernah, mungkin Mbak Tiasti juga nanti bantu tambahin ya Mbak. Kita udah kenalan sama Vygotsky kan. Jadi ada namanya zona proximal development gitu ya. Jadi Vygotsky itu bilang kalau perkembangan kognitif gitu ya, ada namanya zone of proximal development, kemudian ada scaffolding ya. Jadi dan juga ada pembelajaran bahasa gitu ya. Dan ini semuanya itu berkaitan dengan bagaimana proses mengajar dari
apa ya, orang yang mengajarkan anak gitu ya, baik itu keluarga inti atau orang tuanya gitu ya. Jadi memang ketika di masa awal itu proses speech, bahasa itu terkait erat dengan bagaimana caregiver itu memberikan komunikasi ke anak. Nah, komunikasi Setuju, pertama anak itu kan speech ya, sebelum akhirnya mereka bisa membaca gitu ya, setuju Bunda. komunikasi itu. Kemudian diajarkan bagaimana scaffolding, jadi dibantu gitu ya. Dan akhirnya nanti dia bisa sendiri gitu ya, seiring berjalannya usia. Seperti itu. Yang terpenting adalah eh, ketika mengajarkan membaca, menulis, berhitung, itu tidak ada paksaan gitu ya. Bagaimana caranya Bundi biar nggak maksa gitu ya? Ya dibangun lingkungannya untuk mereka menyukai gitu. Ketika anak menyukai, dibangun lingkungannya, itu malah kita yang keteteran, minta belajar melulu nantinya gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya dipaksakan masuk bimba, padahal usianya belum belum cukup karena di bimba hanya di-trigger terus untuk baca dan nulis, nggak ada dengan cara bermain dan lain-lain gitu ya. Kita buat lingkungannya yang menyenangkan walaupun belajar ngaji gitu ya kelihatannya serius bisa loh dibuat menyenangkan gitu ya bagaimana prosesnya gitu. Nah itu juga kan scaffolding dibantu oleh gurunya, teaching strategis, gurunya itu gimana ngajarnya menyenangkan atau enggak. Nah itu yang akhirnya membantu anak tuh untuk bisa begitu mudah untuk mempelajari baca tulis hitung gitu ya. Jadi mulai dari teaching strategis dari orang terdekatnya gitu ya, kemudian lingkungannya dibangun, proses belajarnya juga yang menyenangkan gitu ya. Jadi insya Allah juga anak-anak tuh enjoy gitu belajarnya sehingga tanpa paksaan dan perkembangannya juga jadi anak yang tumbuh cinta belajar gitu, bukan yang jadinya takut gitu ya. Apalagi literasi sekarang kan kurang gitu ya, anak-anak lebih banyak bacaannya juga. Anak saya dulu tuh tiap bulan ngumpulin novel Mbak Feni, tapi sekarang jadinya web web apa baca di ini flipbook gitu-gitu gitu. Jadi karena mungkin ini ya, saya kadang-kadang apa namanya anak sekarang kayaknya baca gitu. Kita juga harus kontrol ya karena khawatir juga ada yang tidak sesuai gitu kan. Kalau novel kan kita bisa kontrol ya Mbak Feni karena belinya bareng kita, kita bisa lihat. Nah, kalau di handphone inilah yang kita harus benar-benar cek banget gitu ya, bener nggak Tuh, bacaannya gitu. Apalagi di grup mereka ngomongin tentang itu juga kita harus apa masuk ke dalamnya gitu ya. Jadi malah jauh ya. Pokoknya intinya gitu Bunda. eh Tadi kembali ke Vygotsky tadi gitu ya bahwa cara belajar itu ya tadi awalannya itu dari orang terdekat ya, iya bagaimana betul. bikin strategisnya gitu, kemudian prosesnya gitu ya, lingkungannya dan dibantu intinya dibantu gitu ya, scaffolding intinya dibantu. Jadi nanti anak juga akan dengan sendirinya terbangun gitu, apa kemampuan belajarnya gitu. Dulu anak saya nomor 3 itu juga belajar baca sama ngaji tuh juga dini ya, tapi karena memang mungkin terbangun lingkungannya ngelihat kakak-kakaknya gitu ya yang memang lagi belajar jadi melihat ada contoh sehingga dia mungkin kalau di anggapan orang usia segini 4 tahun udah bisa baca udah bisa ngaji itu kan luar biasa gitu tapi karena memang scaffolding tadi gitu ya ada ada contoh kemudian ada yang membantu yaitu kakaknya gitu orang tuanya nah seperti itu juga bisa membantu gitu ya. Iya, Biasanya usia-usia yang tadi dokter bilang gitu ya, usia-usia emas itu yang memang harus kita manfaatkan betul gitu ya. Seperti itu sih Bunda. Siapa tadi yang tanya ya? Anggi. Ya, Bunda Anggi. Terima kasih. Mungkin itu aja Mbak Feni, Bu Dokter izin. Terima kasih tambahannya Bundi. Ada Jadi makin teman-teman banyak. lain? Kita sharing ya dokter ya di sini sama-sama ya dokter ya. Iya, tapi sebenarnya Ungkapi. malah sebenarnya lebih enak. Nah, mungkin kan base kalau misalnya teman-teman base experience gitu ya. Kalau misalnya Iya, aku kan kayak oh ya masih. kita belajar gitu, tapi kadang kan pada prakteknya Benar, kadang benar. belajar teori dan ketika kita mempraktekkan itu akan beda gitu ya. Jadi Setuju. memang Tuh, dan Dokter. setiap anak itu kan beda-beda ya. Anak tuh unik Setuju gitu. Jadi sekali. memang itu juga sangat penting juga gitu ya. Makanya Setuju. share seperti ini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya lagi. Silahkan yang mau bertanya, Hmm. teman-teman. Masih ada yang ingin bertanya, teman-teman lain? Mbak Widya barangkali mau bertanya Mbak Widya.
Uni Mudah-mudahan Widya, sinyalnya ada yang mau oke ditanya ya. Uni? Sekarang udah nggak putus-putus lagi. Udah Kalau nggak putus-putus tadi lagi. malah pas presentasi nggak jelas ya suaranya. Sekarang Iya, udah jelas tapi ya, terus jadi dokter udah iya. reda soalnya. Dokter Dokter, di daerah mana penasaran deh. tinggalnya tadi? Bunda nanya di daerah mana Oh iya, tinggalnya dokter? Di Bogor, di Oh di daerah Bogor. Ciparigi tahu nggak? di mana? Daerah mana, Dok? Di daerah Kedung Halang, Ciparigi, Bogor Utara. Mana Oh, ya? Masya Allah, orang Bogor ternyata. Oh iya, ini rata-rata dari mana? Jadi Banyak seluruh ini dari Indonesia mana-mana. kebanyakan, Dok. Iya, dari mana-mana ya. Iya, Rame. dokter, saya penasaran sama bentuk otak deh, dokter. Nah, ayo kita Gitu, buka karena lagi saya sendiri anatominya. pengen Mungkin nih, tadi dokter. pas tadi aku ngomong nggak ini ya, nggak kedengeran kali ya. Coba Nggak, Oh, kita tadi ada ya, Dok? Oh, iya, coba sorry. kita PowerPoint-nya ya, kita lihat lagi. Iya, nanti kita lihat lagi deh. Coba kita lihat lagi PowerPoint-nya, nanti kita sama-sama mungkin kita jelasin. Iya, kok Eh, mungkin bentuk Mbak otak Feni katanya mau semakin sharing. besar Mbak Feni apa volumenya kan aku nih? bagus ya. Sebentar ya. Kenapa Bundi nggak kedengeran? Ini bentuk otak yang ini ya. Ya, coba ke bawah lagi. Yang bawah. Nah, yang ini nih. Sebenarnya ini kan mau ngejelasin brain anatomi ya. Boleh dibuka aja. Kedengeran nggak suara saya? Jelas nggak? Yang Jelas, jelas. Sekarang jelas Oke, banget, sekarang jelas ya. alhamdulillah. Jadi kita ulangi lagi. Sorry. Oke, ini adalah bentuk otak kita, otak manusia. Jadi pada dasarnya itu kita punya otak besar, yang ini. Ada otak kecil. Oke, nih yang di bawah nih otak kecil. Kursornya kelihatan nggak ya, Mbak Feni? Aku ada Enggak, kursor. Oh, enggak. enggak ya? Gimana ya? Biar Ada apa kelihatan. jadiin Oh, aku ada close? kelihatan. Warna Oke. putih kan? Kelihatan? Oh, kelihatan. Saya Oke. kelihatan. Oh, Oke. oke. Mungkin kalau misalnya kursor saya kelihatan nggak? Warna putih kelihatan? Yang ini nih, aku gerak-gerakin ke otak besar gitu. Kelihatan, Enggak, kelihatan. enggak. Ini Feni nih yang lihat. Ini Oh, itu saya Mbak yang Feni. Oh, salah-salah. ada Nyaru. Mbak otak Feni besar. bisa aku dirubah jadi host apa gimana biar aku Boleh, bisa boleh. jelas. Kayaknya Boleh. udah saya jadiin host deh, dokter. Enggak, Sudah. tadi ke dokter kepental kan Oh, keluar. tadi kepental sih ya. Oh, Ya, Mbak Feni sorry. tolong bantu jadi itu Bu Dokter Coba jadi biar aku kursornya bisa. jadiin co-host. Oke, sebentar ya. Host. Klik kanan, Mbak. Di sini kan? Hah? Di dokternya, di klik kanan. Bisa. Nggak bisa. Oke, sebentar. Make co-host. Saya bisa. Dah, alhamdulillah. Udah bisa? Dokter Oke, coba di-share. coba kita share. Nah, Oke. nak lajang. Oke. Udah bisa, dokter? Udah bisa? Enggak, dokternya udah share belum? Belum kelihatan. Oh, belum. Oke, mulai masuk ya. Loading. Oke. Terus berarti aku ngeliatin ini ya. Coba aku PPT-nya. lihat. Iya. Nggak kelihatan ya. Kita buka dulu Nggak. PowerPoint-nya. Enggak. Kan aku baru share. Tapi suaranya udah jelas ya sekarang. Sudah, sudah. Dokter. Oh iya, tadi. Oh my God. Tapi alhamdulillah kan berkah ya. Hujan. Oke, kita mungkin sebelum ke anatomi otak dari sini aku jelasin sedikit. Oke, ini nih bagus banget dari sini ya. Oke, kelihatan nggak ya sharing Ya, aku sudah, share? sudah. Oke, Sudah, dokter. kelihatan ya pas aku sharing. Terus, nah di sini kan kita mau ngobrolin otak. Nah ini, jadi sebenarnya, nah oke, sini kali ya. Nih aku gedein deh gambarnya. Oke, gitu. Nah, gitu ya. Kelihatan ya, jelas ya. Oke, sekarang ini kita singkirin kali ya. Nah, oke ini kelihatan ya sekarang. Ya, kelihatan, dokter. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini kalau misalnya otak kita ini kan kita ada ini ya, skull tuh apa sih? Tengkorak ya. Tulang tengkorak kita dibuka, kemudian ini ada bagian-bagian otak. Nah, ini penting banget kita mengetahui bagian-bagian otak.
Kalau misalnya ini adalah kita bilangnya sistem saraf pusat ya. Sistem saraf pusat adalah otak dan nanti di bawah tadi kita bilang ada sistem saraf tepi ya. Sistem saraf tepi itu saraf-saraf yang mengontrol ke organ tangan, kaki, kita bisa bergerak kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin otak besar, nah ini otaknya sebagian ada otak besar. Nah, ini namanya otak besar. Kelihatan ya kursornya ya. Nah, ini ada namanya otak kecil di sini, gitu. Nah, yang paling penting kalau misalnya kita belajar dari ini nih ada otak adalah ini namanya otak besar yang bagian depan nih, bagian sini. Ini penting banget. Kenapa? Ini untuk fungsi eksekutif, kayak berpikir, kayak menentukan apa decision maker gitu ya. Nah, tadi kan disebutin bahwa sampai anak tuh sampai berapa tadi usia 5 tahun dia udah 90% ya pembentukan otaknya. Jadi anak tuh udah mulai bisa berpikir, mereka bisa diajak berdiskusi dan bisa diajak pengambilan keputusan gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada dua bagian ya, ternyata ada dua bagian dipisahin dengan sentral sulcus. Ini kenapa penting? Karena di sini sifatnya motorik, di sini sifatnya sensorik gitu. Nah, di sini nih yang ya, bagian ini adalah pusat yang mempengaruhi apa sensorik kita yang tadi dibilang sama Mbak Feni ya, sensorik itu kayak sentuhan gitu ya, kayak raba gitu ya. Nah, ini dia berperannya dari sini nih gitu, impulsnya tuh dari sini gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi kita ada namanya bagian nama otak tengah. Ini namanya otak tengah. Nah, di si otak tengah itu kita punya namanya hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini kita tuh kayak pengaturan suhu, kayak pengaturan lapar. Nah, di sini nih, adanya di sini gitu ya. Kemudian ini sini ada temporal lobe gitu ya. Cuman di sini nggak ngelihat. Kita di sini temporal lobe itu dia pusat pendengaran. Jadi kayak misalnya di otak tuh ada bilangnya pernah dengar nggak Broca area atau Wernicke area. Nah, itu adalah pusat yang mengatur pusatnya bahasa. Jadi di otak tuh punya tempat sendiri, terutama di dekat daerah temporalis, dekat-dekat sini gitu ya. Kemudian ini ada pons, kemudian ini medula oblongata gitu ya, diterusin ke sini. Nah, kalau yang paling penting lagi adalah cerebellum. Nah, pernah dengar ya otak kecil? Nah, otak kecil ini di sini fungsinya kalau kita ketahui sebagai keseimbangan. Jadi kayak misalnya kita naik sepeda, kita bisa seimbang nih yang mengatur si otak kecil ini. Atau kalau enggak kita bisa ngejahit gitu ya. Kalau kita ngejahit itu kan termasuknya motorik yang halus gitu ya. Ini yang mengatur, yang membantu untuk menyeimbangkan, mengatur si otak kecil. Tapi ternyata sekarang penelitian gitu, kita kan taunya bahwa otak besar itu untuk pusat kecerdasan gitu ya. Nah, ternyata sekarang ini termasuk penelitian saya juga gitu ya, selama saya tesis, ternyata si otak kecil tidak hanya berfungsi sebagai keseimbangan, atau kalau enggak misalnya kayak apa namanya di otak kecil nih kayak misalnya kita sering latihan gitu ya, kayak misalnya anak sering bermain musik gitu ya, nanti dia tanpa dia nggak usah mikir ya, tanpa mikir pun mereka udah bisa. Atau kayak kita main sepeda, kita udah langsung terbiasa gitu. Nah, ini kan yang mengatur otak kecil. Nah, tapi ternyata otak kecil juga berfungsi sebagai ada peranan untuk ke emosi, ke sosial gitu dan kognisi juga ternyata gitu. Tapi memang sebenarnya yang paling besar untuk kognisi adalah si otak besar ini. Seperti itu, kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, ini kalau misalnya oksipital nih adanya di sini oksipital. Nah, di sini adalah pusat penglihatannya adanya di sini, pusat penglihatan. Kayak gitu. Gitu. Jadi ini pentingnya kita mengetahui bagian-bagian otak ya secara garis besar buat apa? Oh, jadi tahu gitu ya. Makanya kenapa kok anak ada yang misalnya pertumbuhan untuk fungsi berpikirnya kurang sempurna. Kita memang harus tahu dulu apakah ada kelainan di anatominya gitu ya, di anatomi otaknya. Atau kalau misalnya ternyata otaknya sempurna, bagus, oh mungkin dari stimulusnya, dari luarnya. Oh, misalnya stimulusnya bagus, oh berarti dari nutrisinya gitu. Karena nutrisi dan tadi ya, kalau nutrisi peranannya di sini. Ya ini kan, tadi yang Mbak Feni juga udah bilang, ini ada sel-sel saraf. Nah, dan ini tuh kayak si sinyal-sinyal listriknya itu pakai apa namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu penting gitu ya, protein, nutrisi itu peranannya di sini kayak gitu. Makanya tadi kita ngomongin dopamin juga gitu ya di sini gitu. Kita jadi cerita yang di sini. Seperti itu. Oke? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada yang ingin bertanya sambil
kayak kuliah ya kalau aku. Tapi kalau Ah, misalnya Ya. teman-teman mau ada yang sharing juga pengalaman nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya kan kalau kita kan berdasarkan teori beda ya sama pengalaman di lapangan gitu ya. Dokter, Ya. kalau bentuk kepala peyang, kemudian kecil, besar, kadang-kadang orang tua kan gitu ya, bayi baru Mm-mm. lahir gitu ya, Mm-mm. nyebut, palanya gede nih, pinter. Nah, itu sebetulnya itu hmm. mitos atau emang bener apa enggak sih dok? Ih, kepalanya peyang gitu ya, ini nih. Gimana dokter menanggapi seperti Mm, enggak, karena sebenarnya yang tadi, karena pembentukan otaknya sebenarnya belum sempurna gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya kita pegang nih ubun-ubunnya gitu ya, kita masih bisa pegang sangat lunak sekali gitu ya sebenarnya. Tapi sebenarnya di proses pembentukannya itu sebenarnya masih berlanjut kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu untuk berarti kan sebenarnya kalau kita anatomi ya, kenapa ada anatominya dok? Kenapa ada anak yang kepalanya kecil, ada yang besar, ya itu berarti sebenarnya secara anatomi ya genetik tadi yang pertama kita udah bilang gitu ya. Jadi memang sebenarnya untuk otak itu ada faktor genetik juga gitu. Jadi berarti itu memang faktor genetik gitu memang seperti itu. Atau yang kedua adalah faktor nutrisi. Ketika ibunya hamil, yang tadi kan sebenarnya pembentukan otak, pembentukan organ, pembentukan semua kan sebenarnya dimulai ketika ibunya hamil gitu. Jadi kalau misalnya memang volumenya kecil kayak gitu selain faktor genetik ya mungkin saat kehamilan juga faktor nutrisi juga berperan seperti itu. Kurang lebihnya ya seperti itu. Oke. Mungkin ada tanggapan, nggak apa-apa, ada tanggapan dari teman-teman yang lain. silakan teman-teman yang lainnya. Teman-teman ada yang ingin bertanya yang lain? Saya itu kepalanya peyang dok, jadi keseimbangannya agak kurang dok. Itu Ah, ya dok. Bagian kepala belakang tuh otak kecil mungkin ya. ah. Gepeng gitu dok, sampai suami saya bilang ini kok gepeng begini. Dan ternyata betul tadi pas dokter bilang ya otak kecil, pusat keseimbangan dan lain-lain. Jadi saya kalau jalan juga kadang-kadang nabrak-nabrak terus gitu loh dok. Dan kurang fokus gitu ya. Jadi sampai-sampai apa namanya baru baru mendiagnosa sendiri gitu ya, belum sampai ke tahap kita konsul gitu ya. Cuman memang apa karena faktor anatomi otak gitu ya, ada berpikir seperti itu karena memang alhamdulillahnya anak-anak saya sih semuanya kepalanya ini ya bulat gitu ya, bagus. Apa namanya? Kalau saya memang kata ibu tuh dulu sempat pakai vakum gitu loh dok. Kalau zaman dulu kan di vakum. Ya. Nah, akhirnya panjang deh tuh dok. Nah gitu ya. Jadi akhirnya gitu tuh agak berpengaruh tuh, agak tell me juga jadinya dok. Jadi agak telat mikir gitu sampai dulu waktu sekolah tuh teman-teman sudah ketawa, saya baru ketawa gitu ya. Jadi apa namanya saya jadi makanya tertarik ini dengan brain anatomy ini gitu ya. Eh, apa ingin tahu gitu ya, apakah apa yang saya analisa sendiri ini benar gitu ya, karena mumpung ada dokter gitu ya. Jadi barangkali juga buat pelajaran teman-teman lainnya gitu ya. Coba pegang kepalanya. Gitu dok. Jadi kalau saya sharing gitu, kepala saya emang agak beda gitu. Kok peyang? Apa karena orang zaman dulu harus pakai bantal yang biar bisa pakai sanggul gitu ya. Jadi bantal peyang gitu kan. Sehingga kepala belakangnya peyang gitu dok. Itu mempengaruhi nggak dok? Emang kepala peyang tuh jadi keseimbangannya agak kurang, nabrak-nabrak, atau ada hal lainnya gitu ya. Karena kan kalau yang saya tahu tuh kayak penyakit gangguan mental ADHD, gangguan bipolar, itu juga kan salah satunya dari brain juga ya dok ya. Nah gitu loh, jadi apa namanya, itu kan menarik ya. Em, Bahkan bipolar sendiri, seperti yang Marshanda itu juga, dia malah baru sadar bahwa bipolarnya itu berawal dari obat yang dia konsumsi saat masih sekolah, akibat tidak bisa tidur karena kecapean syuting dan lain-lain, ibunya selalu memberikan obat untuk tidur ya, kalau nggak salah ya, biar tenang dan lain Iya. gitu. Iya, Oh, saya saya baru tahu tuh Bundi. saya kan ngikutin. Jadi dia kan selama Nah, itu, iya karena beberapa teman banyak yang terkena, anak-anak teman terkena bipolar Mbak Feni. Jadi akhirnya saya selalu ngasih tahu untuk ngelihat
Marshanda gitu ya, contoh berhasilnya. Nah, Marshanda ini tuh dulunya itu sempat memang membenci ibunya saat dulu Iya, ya. iya tahu Heeh, pernah karena ya. ya, tapi alhamdulillah sekarang udah tersadar bahwa mungkin ibunya tidak paham hal itu gitu ya. Iya, Jadi akhirnya dia eh sadarnya dari situ dan juga karena minum apa ya. Nah, itu gimana tuh dokter? Apa benar analisa dia dari obat-obat tidur itu ya terkait ke apa gangguan bipolar? Karena yang dulu saya waktu kuliah saya tahu tuh bipolar tuh ya memang dari otak gitu ya. Cuman memang nggak dijelaskan secara jelas. Nah, mungkin mungkin mumpung ketemu nih sama dokter gitu ya. Tadi pertanyaan saya pertama Iya, kepala peang sebenarnya. saya, kemudian yang kedua bipolar itu ya bagian otak mana sih Mm-mm. sebenarnya gitu ya? Apakah limbik gitu ya, limbik sistem karena dia kan moodnya swing banget kan, manik gitu kan, bahagia-bahagia banget, sedih-sedih banget gitu kan buat bipolar sendiri. Itu gimana tuh Mm-mm. dokter? Menarik banget deh yang Marshanda ini. Ya sebenarnya kan kalau nah ini ya tadi ya dibilang ya di limbic system di sini. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk berarti kan sebenarnya ada dua ya faktornya, bisa dari luar bisa dari dalam. Tapi kalau misalnya tadi yang Mbak Bundi bilang untuk anak anatomi gitu ya, secara anatomi apakah itu berpengaruh ketika saat proses melahirkan seperti itu. Ya memang sebenarnya bisa juga berarti kan, tetapi sebenarnya kalau misalnya untuk anatomi otak itu sendiri gitu kan, ini kan harusnya dia anatomi otak seperti ini dia akan dibungkus oleh apa? Yang tadi ya tulang tengkorak ya sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya memang bentuk anatomisnya seperti itu bisa juga karena memang faktor bawaan atau faktor genetik gitu ya. Kalau misalnya ada kompresi gitu ya, itu kan berarti ada kompresi ketika ketika proses melahirkan itu juga bisa, kemungkinan itu juga bisa seperti itu. Yang kedua kalau misalnya untuk yang kasus yang mungkin kasus-kasus yang untuk psikiatri gitu ya, sebenarnya ada faktor dari dalam gitu ya. Memang dia ada gangguan di sistem saraf pusatnya gitu ya di otaknya, atau juga yang tadi diomongin apakah obat-obatan berpengaruh gitu ya. Memang ada juga faktor luar berarti yang seperti itu. Berarti kalau misalnya seperti itu faktor dari obat-obatan kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk kasus dari Mas Sanda sendiri gitu ya, kita sebenarnya memang kita untuk bisa taunya itu, dia bilang kan dia ada faktor dia sering minum obat seperti itu gitu ya. Itu mungkin salah satu faktor yang bisa mempengaruhi, tapi kita juga harus berpikir bahwa di dalam otaknya dia juga mungkin juga ada sesuatu hal yang memang eh, ada gangguan gitu, seperti itu. Jadi memang itu bisa keduanya gitu, seperti itu. Baik dok, terima kasih banyak. Jadi terima kasih bagian sistem saraf dokter. pusat ya dok ya? Mhm. Sorry, apa? Ulangi Sistem lagi. saraf pusat ya untuk yang bipolar Ya, ini. iya itu Bagi- di saraf pusatnya. Ini Mhm. ya. Iya, prefrontal cortex-nya Bundi, amigdala Mhm. sama hipokampusnya. Prefrontal ya. Jadi, iya sistem limbik Kalau untuk juga. mengontrol amarah gitu ya, Oke, memang amigdala limbik kan. ya. Iya, amigdala. Terus Heeh. sistem limbiknya juga kan Amigdala. dia ngatur mood dan Mm-mm, emosinya kalau nggak seimbang. mm-mm, Kalau mm-mm. untuk obat-obatan itu memang berpengaruh Bundi karena kan toksik ya, berarti Iya, paparan racun kan, toksin. betul. Nah, paparan racun itu juga bisa kalau dia minum dari kecil Bisa berarti kan otaknya sedang dua-duanya. berkembang juga tuh Bundi. Betul, Nah, betul. mungkin pada saat perkembangan otak itu jadi nggak toksinnya itu ngerusak Iya. perkembangan otaknya dia. Jadi dia jadi kayak gitu Mm-mm. gitu. Makanya kalau ibu-ibu seperti yang dokter sampaikan tadi, prenatal sebelum kehamilan, Iya. Betul. pastikan yang namanya nutrisinya seimbang, kesehatan kita juga, diabetes, hipertensi, semuanya harus diperhatikan karena itu mempengaruhi perkembangan otak anak karena otak itu sudah berkembang mulai dari dalam janin, dalam kehamilan, bukan begitu Iya. dia lahir gitu. Jadi emang harus diperhatikan sejauh sebelum bahkan untuk mempersiapkan kehamilan sendiri karena kan anak ambil nutrisinya dari tubuh kita. Kalau kitanya nggak sehat, terus Iya. gimana kan gitu ya? Iya. Gitu. Ada pertanyaan Termasuk di kolom chat tuh Mbak Feni. ada di kolom chat ya. Iya, Sebentar. Masya Allah. Akhirnya Sambil pada kepancing juga nih. Dok izin bertanya kalau misalnya anak yang autis atau berkebutuhan khusus, otak bagian mana yang belum sempurna, baik secara anatomi ataupun faktor lainnya. Silakan dokter. Oh, ada. Nah, sebenarnya ini agak menarik juga ya kalau misalnya untuk kasus-kasus autism ya.
gitu ya. Sebenarnya harusnya bukan kompetensi saya sampai sejauh ini untuk apa ya, untuk menyampaikan gitu ya. Sebenarnya tapi ini menarik juga gitu. Jadi kayak misalnya mungkin kalau misalnya untuk topik autism ini termasuk juga kemarin juga sebelum saya bikin presentasi ini juga saya kebetulan ada rekan sejawat juga gitu ya. Mohon izinnya mungkin agak cerita juga gitu ya. Memang apa namanya kebetulan anaknya itu juga memang mengalami autism gitu. Jadi kalau misalnya kebetulan saya kan belajar di neuroscience itu kan ada ini juga ya pelajaran molecular biology and genetic juga gitu. Memang ternyata di situ juga ada kitab tapi bukan saya sih kebetulan. Kalau saya kan kemarin penelitian tentang di cerebellum gitu dan kebetulan ada temen juga gitu ya. Dia untuk kasus-kasus autism itu sebenarnya kita harus berpikir faktor genetik juga sebenarnya. Ya. Jadi nah kalau misalnya untuk ya sebenarnya, jadi memang makanya ketika melakukan penelitian di tikusnya itu juga sebenarnya kita pengen tahu gitu apakah si gangguannya itu di mana gitu ya, sebenarnya faktor genetik yang mana gitu kan yang mempengaruhi sampai si apa namanya terjadi autism itu gitu ya. Makanya sebenarnya kalau misalnya ditanya di mana pusatnya kita coba kita sharing sama-sama ya. Itu kita lihat sama-sama. Kita lihat di sini. Oke. Genetik itu berperan juga, berperan banget ya. Izin Bisa. kalau anak saya sendiri kan memang arahnya ke autism ya, izin ya Bunda Pikarwita ya, izin ya. Makanya mungkin nanti Izin. ya. Jadi kalau untuk itu biasanya memang betul kata dokter tadi ada faktor genetik, perubahan biologis, ada lingkungan. Lingkungan juga kayaknya pernah dibahas sama dokter Gunadi. Itu juga ada Ya. toksin secara di lingkungan itu yang bisa terpapar kayak misalnya logam berat, pestisida, polusi udara. Itu bisa juga selama kehamilan menyebabkan resiko kepada anak-anak untuk mendapatkan resiko ASD, Autism Syndrome Disorder. Jadi kalau bisa pada saat kehamilan itu kita benar-benar dalam kondisi yang sehat dan lingkungan kita juga harus sehat. Orang merokok atau apa, jadi kan orang bilang oh anak si Anu nggak apa-apa tuh, kenapa anak, kan kita nggak tahu, setiap orang tuh beda. Kembali lagi setiap orang tuh beda, unik sekali, setiap manusia itu berbeda. Jangan karena orang lain bisa, oh dia hidup di lingkungan yang lebih keras aja bisa kok, kenapa kita yang lebih steril nggak. Jadi banyak sekali faktornya dan kita tidak bisa men-stereotyping setiap kejadian yang terjadi pada seorang anak. Terus ada komplikasi pada saat kelahiran juga, kelahiran prematur juga yang dengan berat badan rendah itu bisa memiliki resiko tinggi untuk ASD. Terus selama kehamilan ada infeksi kayak rubella, terus infeksi yang lain lagi, banyak toksoplasma, paparan obat, antidepresan. Ibu-ibu yang suka ngambil antidepresan juga berhati-hati kalau saat lagi hamil. Itu juga bisa mempengaruhi nantinya resiko ke ASD ke anak-anak, ke autism spektrumnya. Seperti Nah, itu. ini ya. Iya, betul Mm-mm. banget Itu yang sih. Kalau untuk otaknya Daripada bagiannya dibahas. semua sih itu. Nah, Prefrontal, itu amigdala, hipokampus. Betul. Makanya Udah tadi pernah aku bahas dokter bahwa Gunadi. sebenarnya memang apakah ada faktor genetik gitu. Ini memang waktu pas kita kuliah itu dibahas gitu. Jadi memang si guru aku tuh dia memang dia jurusan molekular biologi ya dan genetik gitu ya. Jadi memang dari penelitian gitu. Penelitiannya itu dari kembar gitu anak-anak kembar gitu yang dari situ tuh ternyata kalau misalnya dari sekian meta-analisis itu kan studi yang sangat besar ya gitu ya. Nah, kemudian di situ ternyata ada risiko gitu. Kalau misalnya itu tuh ada kalau misalnya nih dia bilang kalau misalnya kamu punya anak autism berarti ada kecenderungan kamu punya ini. Berarti kan sebenarnya di sini adalah di genom jadi di beberapa dia bilang gini kan Genetiknya, ya. perubahan genetik ya itu memang gitu di sini disebutin ya. Kemudian kalau misalnya kita tanya di mana pusat otak yang mempengaruhi autism itu kayaknya kalau misalnya tergantung karena misalnya ada teman saya juga dia punya anak dia memang autismnya dia memang dia secara motoriknya sangat bagus gitu. Tapi memang dia ada gangguannya adalah sulit konsentrasi seperti itu dan juga kan kadang juga untuk apa namanya emosi gitu ya. Berarti kalau misalnya kita berpikir dia memang gampang marah atau tidak terkontrol emosinya berarti dia ada gangguan di bagian otak tengahnya atau di amigdalanya gitu, atau di Iya. induk
itu. Jadi kita nggak bisa exactly bilang bahwa oh ini pasti di sini di bagian otak ini, nggak bisa Iya. seperti itu. Setuju. Perlu dipahami bahwa autism itu adalah spektrum. Yang namanya spektrum itu luas. Spektrum itu seperti cahaya, sedikit-sedikit gradasinya berkurang sampai lebih jelas. Jadi spektrum itu sangat luas, sangat besar. Jadi nggak bisa pasti berbeda-beda. Jadi nggak artinya oh kalau autism pasti di bagian yang ini nih, enggak. Jadi semua bagian bisa jadi kena korteks prefrontalnya atau amigdalanya atau bisa hipokampusnya yang misalnya autism yang terlibat dalam memori dan belajar, atau misalnya yang motoriknya itu dari cerebellum, atau misalnya yang perilaku sosial itu di prefrontal cortexnya. Jadi bermacam-macam karena dia spektrum, otomatis ke seluruh bagian otak itu tiap anak beda yang mana yang kena dia ASD-nya tipe yang mana karena dia spektrum jadi luas. Insya Allah untuk autism di bulan Desember kita akan bahas ya Bundi ya, nanti akan kedatangan juga praktisi untuk autism insya Allah. Sebenarnya kan sudah pernah sama Dokter Iya Gunadi sama Dokter Tengadi, iya benar. dibahas, mungkin Bunda siapa ini ya? Iya mungkin masih banyak yang baru nggak apa-apa Lewat nanti ya Bunda ya. lagi. Jadi dulu kita pernah dengan Dokter Gunadi, Mm-mm. ADHD ya, ASD juga ADHD. pernah kan di awal-awal ya Mbak ya, Ya, tentang itu ASD. ya di awal Jadi, banget ya Bundi tahun pertama awal ya. banget kita udah bahas gitu ya. Jadi memang selain genetik juga memang apa namanya ASD tadi udah dibilang Mbak Feni. Sekarang tuh kan kalau dulu tuh memang namanya autism, kemudian jadi sindrom Asperger, kemudian akhirnya jadi sekarang tuh Spectrum disebut disorder. di DSM-nya itu Ya. disebut dengan ASD spektrum tadi yang Mbak Feni bilang mempengaruhi yang lain-lainnya juga gitu ya. Memang kebanyakan laki-laki Bun yang ngalamin gitu ya, dan memang ada apa ya kalau dokter Gandhi bilang tuh memang ada kelainan dari neurologis fungsi normal otak gitu ya. Memang ada kaitannya gitu ya dengan fungsi normal otak. Dan Iya. biasanya tuh bisa kelihatan tuh di usia 3 tahun pertama. Jadi kita perlu perhatikan di 3 tahun pertama anak kita tuh bisa terlihat dari biasanya ada ciri-ciri khususnya gitu ya Mbak Feni ya. Biasanya mereka Iya. sering tapping gitu ya. Kemudian berulang gitu ya. Kemudian suka meracau, ekolalia gitu ya. Kemudian kalau main-mainan tuh mainan dia di diurutin, terus kalau misalnya diberantakin bisa emosi, marah gitu ya. Itu yang perlu diperhatiin, dan yang paling jelas terjadi kalau anak-anak ASD itu ke sebagian besar komunikasinya gitu ya. Komunikasinya itu eh, belum bisa dua arah, kontak mata juga tidak ada gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau terkait di bagian otak di mananya, karena sebagian besar kebanyakan lebih ke eh, komunikasi, emosi. Nah, mungkin harus dilihat lagi tadi yang Mbak Feni bilang ya, karena ASD kan beda-beda ya. Ada yang memang tingkatannya kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang sampai berat gitu ya. Ya, Itu yang ada perlu yang sampai dikonsultasikan high kepada functional. Jadi, ahlinya. Betul, jadi harus itu yang pasti itu memang paparan asap. Nah, dulu tuh Dokter Gunadi cerita beliau bisa terkena anak-anaknya itu terkena ASD dan akhirnya mendirikan Nyamet gitu ya. Karena beliau sendiri pertama beliaunya juga ASD, kemudian yang kedua, jadi ada genetik pertama, kemudian yang kedua kebetulan tinggal ketika istrinya hamil itu terkena banyak paparan polutan gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi gitu. Jadi mungkin itu yang bisa di-share ya sedikit, mengingatkan mungkin yang belum pernah ikut kemarin. ya insya Allah nanti Desember kita refresh lagi. Mengingat waktu teman-teman, mohon maaf ada satu pertanyaan terakhir ya. Setelah ini mungkin kita bisa akhiri kegiatan kita malam ini. Dokter juga pasti sudah malam. Satu pertanyaan terakhir dari Mbak Tia. Bagaimana cara menangani anak yang mempunyai emosional tinggi, bisa sampai menghentakkan pintu ketika dia marah, berteriak? Bagaimana cara menanganinya? Usianya 5 tahun. Mungkin ini tidak, mungkin Bundi atau dokter bisa bantu jawab, tapi nanti bisa ditambahkan dengan yang lain karena ini udah di luar dari neuroscience. Mungkin dokter mungkin ini ada lebih ke regulasi emosi, ini lebih ke regulasi emosi ya, regulasi emosi anak itu di luar dari neuroscience, tapi nggak apa-apa dokter, silahkan nanti bisa dibantu dengan yang lain kalau ada yang mau. Silahkan dokter. Jadi kalau misalnya kita juga harus lihat dulu gitu ya, maksudnya
apa yang menyebabkan seorang anak itu marah gitu. Sama kan sebenarnya di usia 5 tahun yang tadi kita bilang ya, bahwa apa namanya, dia juga udah mulai mulai berpikir dengan sempurna gitu ya, mulai bisa diajak apa namanya, fungsi apa namanya, fungsi berpikirnya sebenarnya udah bisa gitu jadi seorang anak. Jadi kita tidak bisa menyepelekan anak juga gitu. Jadi harus dilihat juga apakah yang membuat seorang anak itu marah. Yang kedua adalah ketika apakah kita terbiasa gitu ya memanjakan suara anak atau membiarkan anak seperti itu sehingga dia ada kemampuan dia untuk mengatasi emosinya dia. Tapi kalau misalnya kita berpikir misalnya apakah itu ada gangguan dok gitu, apakah ada gangguan di otak tengahnya atau ada gangguan di fungsi seperti itu gitu. Jadi memang sebenarnya harusnya sih sebenarnya stimulus dari luar itu faktor lingkungan itu sangat lebih berperan besar ketimbang kita berpikir bahwa itu memang ada gangguan di dalam otak. Karena kalau misalnya memang dia ada gangguan, itu nggak mungkin di awal dari umur 5 tahun dia langsung ada. Pasti dia dari sebelum itu sudah ada gitu kan. Berarti kita harus berpikir bahwa oh gangguannya itu bukan yang dari awal, bukan dari otak, tapi berarti mungkin dari faktor luar gitu. Jadi kita harus berpikir faktor luar apakah yang menyebabkan anak seperti itu. Dan yang kedua adalah memang untuk ngobrol sama anak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga di videonya, mungkin teman-teman tahu ya Dokter Aisyah Dahlan itu bagus banget ya. Kalau misalnya beliau sharing tentang perkembangan otak gitu, beliau sharing tentang bagaimana untuk apa namanya untuk mendidik seorang anak gitu ya. Di situ juga beliau selalu mengingatkan bahwa diulang-ulang gitu. Jadi memang kita harus memberikan nasihat atau ngasih tahu anak tuh memang berulang-ulang. Dan anak itu kan tempatnya meniru itu dari orang tua. Jadi akhirnya apa yang dikasih sama orang tua adalah itu yang ditiru. Jadi kita juga maksudnya sebagai orang tua ini bercermin juga apakah kita berperilaku seperti itu sehingga anak itu meniru gitu ataukah dia ada faktor lain yang kita nggak tahu gitu. Itu mungkin dari saya, mungkin dari Mbak Setuju, Feni and experience mungkin. setuju Silahkan. dokter. Iya. Kalau saya tambahannya Bunda Tia, emosi itu yang perlu diingat, emosi itu adalah respon ya Mbak. Emosi itu respon, emosi itu bukan aksi. Emosi itu ada reaksi. Emosi itu timbul karena ada satu aksi yang menyebabkan dia untuk berbuat seperti itu. Jadi sebelum kita artinya menjudging atau menilai, oh ini anak kenapa? Jadi tanyakan dulu kenapa sampai dia bereaksi seperti itu. Emosi itu bukan tindakan, tapi adalah reaksi dari sebuah tindakan. Misalnya kita ambil bukunya, dia marah. Marah itu emosi, tapi emosi akibat dari kita ambil bukunya. Jadi pada saat anak marah, pastikan dulu kita tahu penyebabnya apa. Karena marahnya itu adalah reaksi atas tindakan yang terjadi sebelumnya atau atas apa yang terjadi dalam lingkungannya. Yang kedua, betul kata dokter, anak seperti yang kita sudah sampaikan tadi juga, Budi juga sudah tadi bilang efek terbiasa. Jadi anak-anak itu dari kecil belajarnya dengan memperhatikan, mengamati. Kalau misalnya yang dia amati ada yang seperti itu, walaupun bukan kita, tapi ada yang seperti itu dan dinormalisasikan, dianggap hal yang biasa, dia juga akan menganggap, oh oke, nggak apa-apa, ternyata boleh kok kayak gitu, oh reaksi yang seperti itu boleh kok gitu. Jadi dia akan mengikuti. Dan jangan salahkan reaksi anak, tapi bagaimana kita untuk kalau udah terlanjur seperti itu, bagaimana untuk mengkoreksinya. Jadi biasakan lagi, karena masih 5 tahun, otaknya juga masih tetap berkembang, masih bisa dibentuk lagi, masih bisa diulang kembali kebiasaannya, dirubah kembali kebiasaannya, kecuali nanti kalau udah dewasa itu akan sulit lagi. Nah, seperti kalau itu dari saya. Kalau dari Bundi, gimana Bundi? Tambahin dikit aja Mbak, kalau soal emosi sebenarnya kan kita, apalagi anak usia dini ya, stage-nya dari awal itu yang pertama yang harus sudah kita ajarin tuh bagaimana anak bisa ekspresi. Dia bisa nggak ekspresiin emosi. Nah, itu kalau itu tahap itu dia udah kenal nih, mana kalau lagi senang, sedih, itu udah tahu, maka dia akhirnya bisa memahami perasaan dia. Oh, aku lagi sedih tuh kayak gini. Oh, kalau lagi marah tuh seperti ini ya. Kepala kayaknya panas, dada sesak, kayak gitu-gitu. Itu kan banyak ya kita bisa cara-cara untuk ngajarin jenis-jenis emosi ke anak ya. Sekarang banyak banget medianya.
Kemudian kalau udah sampai di tahap dia tahu ekspresi, kemudian memahami, nah akhirnya anak sudah bisa jadi yang namanya yang kemarin kita belajar regulasi emosi gitu ya, ngatur gitu ya. Ini juga sebenarnya notes juga buat kita yang orang dewasa ya. Kadang-kadang kita juga baru belajar, oh iya ya, kita tuh gimana bisa ngatur. Kita sendiri kadang-kadang mungkin dulu nggak tahu ya bisa membedakan mana yang marah tuh gimana, kita harus gimana gitu ya. Nah, regulasi kalau udah sampai di tahap terakhir, regulasi, nah Bunda nanti udah enak deh anak dengan sendirinya bisa mature ketika udah fase remaja tuh anak jadi tahu kalau misalnya lagi nggak enak, lagi marah, oh kayak gini. Dia apa namanya cara mekanisme dirinya. Oh bukan ngamuk-ngamuk. Nah biasanya benar yang kata dokter dan Mbak Feni bilang, mungkin bisa jadi kalau ngamuk-ngamuk lihat sekitar gitu ya. Oh, emak aku kalau lagi marah banting-banting misalnya, atau lihat di TV, misalnya tontonan gitu ya, gadget gitu. Nah, itu yang oh kalau lagi kesel, marah yang dia tonton, oh kayak gitu ya, ngelempar-ngelempar, mukul-mukul, nendang-nendang atau ngungkapin kalimat-kalimat kasar. Nah, itu yang harus dilihat lagi gitu ya. Jadi pastikan stage-stage itu eh kalau belum nyampe ya udah ulang lagi deh itu tadi ekspresikan, kemudian mencoba paham, kemudian regulasi. Dan pastikan kalau ketika anak marah itu juga harus divalidasi. Kadang-kadang kita lupa, oh lagi sedih ya. Oh kayak gitu tuh lagi apa, marah. Nah itu yang harus kadang-kadang kita lupa, cuma langsung, udah diam, diam, diam. Misalnya gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Karena kita orang tua tuh kadang-kadang pengennya cepet selesai kan. Udah gitu. Udah jangan cup jangan nangis gitu. Padahal kita cuma butuh waktu nggak kurang dari 1 menit bisa bilang oh lagi sedih ya, oh kalau sedih tuh nggak enak ya, oke mama ngerti misalnya gitu ya. Itu yang mungkin harus kita mulai lakukan ya. Itu juga catatan buat saya pribadi. Itu aja sih Mbak Feni, nambahin sedikitnya, mudah-mudahan Baik, menjawab. terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya, Bunda Tia. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima sama-sama. Baik, kalau gitu kita ini keasikan ngobrol ya. Malam ini lebih dari 30 menit dari yang dijadwalkan. Mungkin juga karena tadi kita mengalami masalah internet, nggak apa-apa. Tapi saya mau berterima kasih secara pribadi ke Dokter Dewi sudah bersedia berbagi ilmu, membagikan waktu, menyisihkan tenaga. Terima kasih. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya ganjaran buat teman-teman yang hadir malam ini. Terima kasih masih mau mencari ilmu, masih mau semangat belajar dari manapun demi anak-anak kita, demi generasi selanjutnya, agar peradaban selanjutnya lebih indah, lebih baik untuk anak-anak kita nanti, insya Allah. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Mbak rabbal Feni, izin Mbak alamin. Feni sebelum lupa, Bu Dokter mungkin memilih penanya Satu terbaik untuk pertanyaan diberikan penanya hadiah. terbaik. Oh ya, tadi ada beberapa pertanyaan ya. Dokter, Siap. kira-kira Tadi pertanyaan di apa kolom nih? chat kayaknya Jangan ada Bundi, berapa jangan pertanyaan. Bundi Oke, ya. Kalau Bundi tim. Jangan saya. Saya hanya memancing kayaknya saja. boleh. Kayaknya yang paling bagus tuh kalau untuk anak usia dini, stimulasi baca, nulis, dan Oke. hitung secara Oke, ilmu-ilmu, kayaknya baik. itu paling bagus ya. Karena Bunda itu Anggi relate ya. banget. Bunda Iya, Anggi iya nanti itu. Japri ya. Bunda Anggi nanti Japri, kita tim ya. Tim admin mohon di Japri Bunda Anggi. Baik, Silakan alhamdulillah. buka kamera foto dulu kali Mbak sama Bu Dokter. Masya Allah, Bundi udah muncul. Maaf ya pucat sekali ya Dokter Apa-apa, soalnya baru sehat-sehat ya Bundi. sakit. Jadi Yang lain mana kameranya ayo teman-teman yang teman-teman yang lain dibuka yuk kita foto ya bareng Bu Dokter cantik Insya Allah tabarakallah. Saya Iya, sampai berdoa anak-anak dokter lihat Bu mau Dokternya dong nanti cantik sekali. perawatan sama dokter. Salahnya di negeri Dokter. Masya Allah mudah-mudahan Dokter. cepat perhatian di anak-anak amin. Ya Amin. silakan teman-teman buka kameranya kita foto bersama ya. Mbak Mm-mm, Feni yang udah. foto atau saya? Bundi aja, Bundi aja. Oh ya boleh, silakan. Ininya share screen-nya. Oh, enggak ya, udah enggak lagi Udah share screen ya. nggak ada share screen. Bentar. Oke. Oh, sorry. Oke, 1, 2. Cheese. Oke. Ya sudah. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih semuanya yang sudah Terima kasih banyak Bu hadir. Dokter.
Masya Allah. Semoga Ilmunya Maaf ya sehat. kalau sekali. tadi agak terputus-putus waktu Tidak pas apa-apa, namanya lagi ini. slide-nya. Teknologi Mudah-mudahan nanti kan selalu. slide-nya bisa dibaca-baca lagi di videonya. Iya, Ya, Insya Allah. dokter Terima jangan kasih kapok banyak. ya nanti kalau ya lain waktu dengan topik yang berbeda kalau kita undang. Malah senang insya Allah, insya Allah. Insya Amin. Allah. Terima kasih banyak dokter, sehat selalu. Salam untuk keluarga ya dok. Iya, Lancar semuanya. Assalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Assalamualaikum ditutup. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Istirahat. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Makasih. Dadah Mbak Feni. Bapak Ibu Ndi sehat-sehat.